Itu yang mereka tidak dikasih, tidak diberikan kepada mereka. Sedangkan mutiara yang tidak diberikan kepada mereka itu adalah ilmu, hikmat. Tidak ada hikmat bagi mereka, nggak ada ilmu. Mereka hanya doktrin dan dogma. Begitu. Makanya setiap kali kita berdialog, mereka tabrakan dengan kitab yang mereka anggap suci. Tabrakan pasti. Karena itu tadi, jangan kau memberikan barang-barang kudus kepada anjing, dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Ini pesan Yesus kepada siapa? Kepada muridnya. Muridnya orang Israel. Sementara yang dianggap anjing dan babi di sana itu siapa? Orang-orang yang menolak dia. Orang-orang yang menolak ini nanti mendirikan agama baru enggak? Mendirikan. Apa nama agamanya? Rahasia. Biarkan mereka yang menjawabnya. Agama baru yang muncul di tengah-tengah Bani Israel itu apa? Itu agama asalnya dari orang yang membenci Yesus atau orang yang mengasihi Yesus? Nah, itulah jawabannya. Intinya di situ. Kebenaran memang pahit, tapi mau kayak mana? Kami diperintah untuk menyeru kepada yang ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mau kayak mana? Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk menjalankan ajarannya masing-masing. Nah, ini ajaran agama saya. Apa itu? Menyeru kepada yang ma'ruf. Jangan kau halangi. Ku gigit juga nanti kupingmu. Agama saya memerintahkan, serulah manusia. Ini saya lagi menyeru. Jangan kau halangi. Kau halangi berarti kau langgar undang-undang. Tak boleh. Kalau tidak terima, naik sini, kita diskusi. Tapi kenapa agama mau membahas agamaku? Agamaku diberi wewenang penuh oleh negara untuk menjabarkan agamaku. Isi agamaku, isi kitab suciku. Itu legalitasnya ada dari negara ini. Boleh menguraikan agama masing-masing. Nah, salah satu uraian agama adalah ketika datang sosok di tengah-tengah Bani Israel, didakwai oleh Tuhanku. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas. Itu Al-Quran saya menjelaskan itu. Apakah kamu yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Siapa yang dimaksud? Sosok Nabi yang datang lahir tanpa ayah. Nah, namanya siapa? Isa. Pada saat dia datang menggunakan bahasa apa? Aram. Orang bahasa Arab menggunakan panggilan kepadanya dengan panggilan apa? Iso. Dalam kaidah bahasa tua, bahasa suci Ibrani, dipanggilnya dengan sebutan apa? Yeswa. Apakah ada hubungannya? Yes. Kenapa? Karena itu adalah bahasa Semitik. Bahasa serumpun dari keturunan Abrahamaik. Apa itu? Ibrani, Aram, Arab. Bagaimana dengan bahasa Yunani? Itu mah bahasa yang digunakan penjajah pada saat menduduki tanah Yerusalem. Apakah mungkin korban penjajahan, orang yang ada dalam tekanan penjajah, memberikan anaknya yang lahir pada zaman penjajahan dengan nama penjajah? Ya nggak mungkin. Maka ketika kami menjelaskan tentang Isa, Yesua, kami sudah menjelaskan tentang yang kalian sebut dengan sebutan Yesus. Jangan bantai itu. Apa buktinya? Kalian menggunakan dalil Alkitab. Kalian menyebut Rasul. Kalian menyebut Allah. Kalian menyebut Nabi. Kalian menyebut ayat. Kalian menyebut iman. Kalian menyebut mujizat dan seterusnya. Artinya cakupan-cakupan pengajaran Isa dalam Al-Quran, kalian secara tidak langsung mengakuinya. Maka jangan marah, jangan murka, jangan mengatakan penista ketika umat Islam menjabarkan yang ma'ruf. Karena kalian juga punya amanat agung kan? Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kami termasuk makhluk gak? Termasuk. Berarti kami juga sasaran tembak kalian untuk kalian murtadkan, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan kan? Ya, nah tunggu dulu. Negara menjamin setiap pemeluknya. Untuk apa? Untuk menjalankan agamanya masing-masing. Dan negara juga
punya kewajiban. Apa kewajiban negara? Mencerdaskan anak bangsa. Yang dimaksud dengan negara di situ siapa? Apakah hanya pemerintah? Enggak. Semua perangkat-perangkat yang ada, di antaranya umat Islam yang juga bisa mencerdaskan sesamanya anak bangsa. Maka bagaimana cara mencerdaskan anak bangsa? Ya, pertama kalau kita TK itu diajar menghitung dulu. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Itu mencerdaskan. Tapi kalau ada yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, itu membodohkan. Yang seperti ini yang harus kemudian kita tatar pelan-pelan. Harus dicerdaskan. Jadi keberadaan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia adalah membantu pemerintah dalam menggalakkan, mencerdaskan anak bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa. Esa pada prinsipnya 3 atau 1? 1. Maka mereka harus disadarkan. Nah, jadi kembali kepada tema kita, berdasarkan Al-Quranul Karim, apakah salib itu adalah pikiran Tuhan? Dalam arti wahyu Tuhan, ide Tuhan, keinginan Tuhan, rancangan Tuhan? Atau itu adalah rancangan iblis? Nah, ini yang perlu saudara-saudara Onyeng kaji dengan seksama dengan menggunakan dalil-dalil nakli akli. Demikian. Makasih Bang Firman. Bapak Firman nih, selamat pagi Muslim ini. Bapak Firman. Tadi mungkin dia. Bapak Firman. Masih bawa aja dulu ya, maaf ya saya turunkan. Multi pindah ini. Ya mungkin ada yang mau tanya nih teman-teman ke Bang Zuma. Silakan. Jadi begini, itu Bang Det. Kalau kalau pertanyaan biarkan mereka yang menjawab ya kan, tapi kita ya selama ini udah dapat 4 kita ya kan. Pengakuan 4, dari mereka. Sampai dihitung segitunya ya. Iya Bang. Dibuatkan sertifikat atau piagam. Karena dari 127 orang baru 4 Bang Juma. Baru 4 ya, dibuatkan piagam. Iya, dihitungin sama Bang Charles ini Bang. Masya Allah. Tadinya Katolik ya Bang? Protestan aku. Oh, Protestan. Siap. Dari siap. Metodis sama HKBP. Oke. Ya beliau inilah Bang yang nampingin saya nih, teman-teman Bang Rio, Abi Kepri ini selalu sama-sama saya nih Bang. Ketika di Komal gitu kan, ketika saya diserang gitu kan dengan kawanan domba, wah mereka datang gitu Bang untuk bantu saya. Kawanan domba orang Yahudi dong. Jadi apa mereka tuh? Kawanan guk. Iya. Oh iya dong. Ya, Mana ada domba makan babi? Domba itu makannya rumput, masa makan babi, nggak nyambung. Iya. Dia ada di videonya makan rumput. Atau pernah lihat domba makan daging? Tidak pernah. Matius 7 nomor 6 Bang Det itu. Kawanan rumput. Lanjut Bang Det. Iya ntar aku undang Oten ini. Ini pada ngumpet nih Bang Zuma. Kayak kemarin itu Bang Zuma turun langsung datang itu Bang Zuma 5-6 di sini langsung. Oh. Gak lama Bang Zuma turun itu 6 tuh. Kalau ada Bang Zuma tuh ngintip-ngintip dia kayak tikus ketemu ini Bang. Singa itu kan. Ngintip-ngintip ada singanya datang kabur dia. Ujuk. Kabur dia. Ini saya coba cari ini.
Ini banyak online kok mereka di sini. Bintang kehidupan, barakallahu fik. Ini ada Edis katanya di bawah. Saya rindu begini loh. Kalau Edis kan kita sudah sering kencingi mulutnya kan ya. Saya mau lihat Edis itu berdebat dengan orang Islam yang ada di Amerika gitu loh. Pingin kali. Bagaimana si Edis ini mematahkan argumentasi para mu'alaf yang ada di sana. Orang anak-anak muda bule yang masuk Islam karena proses berpikir. Saya pingin lihat Edis itu dialog dengan mereka. Kan sudah ada di luar. Maka sasarannya harusnya Islam yang ada di luar. Nggak bisa kau hadapi lagi Islam yang ada di Indonesia kecuali yang masih yang baru belajar gitu ya. Yang sholatnya masih sholat bolong-bolong. Mungkin bisa. Tapi kalau menghadapi seperti saya gurumu itu nggak mungkin kau bisa. Dari dulu kau saya gembalakan tapi kau tidak seperti domba, memang kau seperti anjing liar. Kau kabur dari Indonesia, kau tidak berdaya menghadapi kami. Yang kau andalkan ilmu baru di luar, apa itu hujat? Itu nggak bisa kau pakai ketika kau masih di Nusantara ini. Ilmu barumu hujat yang kau sudah persiapkan, itu yang kau pakai. Dalam dialog agama itu nggak dipakai yang gitu. Jadi kau itu bukan pendebat, kau itu penghujat, gitu. Nah, kita mau nih, khususnya saya, pingin kali melihat Edis itu diskusi dengan orang Islam yang ada di luar sana. Bule yang masuk Islam karena proses belajar gitu. Tapi yang ada sudah di luar negeri yang dihadapi ya Islam awam, nggak berkelas. Ada tuh akunnya keluar masuk dia. Edis itu betul, dia itu mencuri materi-materi dari Bang Suma. Itu jangan diragukan itu. Edis itu tidak paham Bible tadinya. Nggak ngerti dia Bible. Dia lebih banyak ngotak-atik terjemahan-terjemahan Quran dan hadits daripada belajar Bible. Kenapa saya tahu? Saya debat sama dia itu dari tahun 2008. 2008 itu berapa tahun sudah? Itu sudah sangat lama. Dan tidak pernah satu kali pun dia memenangkan pertarungan. Terakhir saya debat di TikTok tahun ini kalau nggak salah. Dia babak belur. Bahkan dia mengakui bahwa tidak ada mata rantai penyampaian Yesus ke Lukas. Edis akui itu. Bahwa bagaimana mungkin ada legalitas dari Yesus ke Lukas katanya, sementara Lukas itu datang belakangan. Nah tuh, udah keok itu artinya. Udah selesai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya dia tidak bisa mempertahankan asas-asas keagamaannya. Maka dia menggunakan metode lain, yaitu sedikit mempelajari terjemahan, lalu memaknainya dengan sendiri. Itu yang digunakan untuk mendebat atau menghujat Islam. Begitu teman-teman. Siapapun Masih bisa nyimak, melakukan ya, itu. Gimana dek? Ya lanjut bang. Enggak saya bilang Siapapun bisa sama seperti Edis. Semua bisa. Kalau hanya menggunakan terjemahan, terus kemudian mencari-cari apa yang tidak sesuai dengan otaknya sendiri, semua orang bisa. Tapi apakah mereka berdasarkan disiplin ilmu Islam? Tidak dong. Tidak bisa. Itu teman-teman sekalian. Jadi Edis itu udah bonyok, makanya dia kabur keluar. Karena kalau di luar dia bisa menghujat. Materi-materi sekarang ini yang disajikan menghadapi musuh-musuhnya sesama Kristen itu adalah materi yang saya sajikan semua dulu. Terkait salib, terkait Yesus bertuhan. Itu semua materi-materi saya itu. Materi-materi kita lah. Begitu juga Saifuddin Ibrahim. Dengar nama kita itu udah kencing duluan dia. Iya. Nggak mau sekali dia tarung bebas. Maksudnya dibuka komal kami berdua diskusi. Itu tidak bisa dia. Karena dari dulu dia sudah mengalami
penderitaan yang begitu membuat batinnya tertekan menderita. Makanya dia dengar nama Suma itu kayak mendengarkan malaikat maut. Karena tidak pernah ku kasih ruang untuk berbicara kebohongan. Setiap ketemu pasti hujat aja terus di mulutnya. Tak ada pernah dialog ilmiah dia sajikan. Tapi kalau sama yang lain so pintar, so paten, wah paten kali. Begitu saya naik langsung, kayaknya Suma naik, turunkan. Atau sekali dia yang lari. Karena dia sudah tahu kartu asku ada sama Suma. Si Taipudin, Tai kering ini tidak bisa dia. Dulu malah dia hubungi anaknya Saddam, kemudian Saddam itu hubungi saya waktu itu masih hidup siapa? Ustadz kita, Ustadz Moko Ginta. Saya teleponan, katanya Abi pesan Bang Suma jangan sebut-sebut soal namanya Abi. Nah, kenapa? Karena itu mengganggu proses belajar saya. Apa hubungannya? Ternyata bapaknya masih kirim uang untuk sekolah. Waktu itu ya. Tapi saya sudah kehilangan komunikasi dengan anaknya. Sejak ada salah satu dari tim kita yang murtad kala itu karena uang. Di situ kita sudah mulai jarang komunikasi. Begitu teman-teman sekalian. Sekarang musuhnya banyak. Internalnya sendiri yang dimusuhi. Dan dia mengatakan Tuhan Yesus itu bertuhan. Tapi karena dia ini orang licik, dia maksudnya di situ bertuhan itu maksudnya bukan Yesus itu bukan Tuhan, kan aneh. Dipelintir-pelintirnya itu supaya dia melihat ini banyak musuhku nggak kalau saya pakai narasi ini. Oh dia lihat banyak, dia pelintir lagi. Yang dimaksud bertuhan di situ bukan bahwa Yesus itu ciptaan yang menyembah kepada pencipta. Diputar lagi ke sono. Pintar memang dia. Liciknya minta ampun. Kayak ular tua. Nggak ada lagi waktunya. Lagi ke tempat ibadah mungkin. Ini ya udah saya nanti lagi masuk nih. Semoga dia mulai ya. Soalnya Bang Suma di atas itu. Saya undang lewat WA itu. Bentar ya Bang ya. Dinda Kores tadi monitor ya di sini ya? Nggak ada, naik mute aja dia. Ririn siapa nih? Istirahat beliau itu. Dari awal ini tadi. Coba ini Ririn, selamat pagi Ririn. Shalom. Pagi Kristen ya? Iya. Oh, laki-laki suaranya. Akunya perempuan. Iya. Iya, betul. Silakan kalau ingin berdiskusi. Temanya siapa yang disalib itu? Iya, begitu Bang Suma ya? Salib itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis? Kepanjangan itu, sumpah. Salib pemikiran Tuhan, strep iblis. Oke. Silakan Ririn. Iya. Ya, silakan. Pemikiran Tuhan. Kasih dalil.
Alkitab. Ketika Yesus berkata, "Kenapa engkau ingin membunuh aku? Karena kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu." Kenapa bisa kau katakan bahwa penyaliban itu pemikiran Tuhan? Hah? Ketika salah satu murid Yesus berkata, Guru, saya lupa ayatnya tapi bunyinya kayak mirip kayak gini. Guru, moga-moga aja kamu nggak disalib. Matius Terus kata 16 nomor 22. Oke. Terus kata Yesus, "Nyah kamu setan karena kamu tidak berpikir apa yang dipikirkan Allah." Pintar sekali. Apa yang dipikirkan oleh Petrus di situ? Untuk supaya Yesus lolos dari penyaliban. Nah, karena Petrus berpikir Yesus akan disalib kan? Iya. Itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis kata Yesus? Ketika Petrus bilang, moga-moga aja kau nggak disalib. Nah itu kata Yesus, itu pemikiran iblis itu. Nyangka kau setan karena. Ucapan Petrus itu terlontar karena Petrus berpikir sebelumnya Yesus itu akan disalib atau Yesus itu tidak akan disalib. Akan disalib. Nah, itu pemikiran siapa akan disalib? Itu dia kan merespon perkataan Yesus sebelumnya. Pemikiran Yesus akan disalib itu pemikiran Tuhan atau pemikiran iblis? Pemikiran Tuhan lah. Kok ketawa? Kalau pemikiran Tuhan, terus kenapa dikatakan enyahlah iblis? Karena si Petrus mau supaya Yesus lepas dari penyaliban, supaya Yesus tidak melengkapi misinya. Munculnya pemikiran Yesus itu harus jangan disalib karena ada pemikiran Yesus akan disalib, betul? Kenapa kamu pelintir kemana-mana? Saya tidak memelintir. Petrus menariknya ke samping karena Petrus berpikir kalau dia ke sana Yesus disalib, betul nggak? Lah Yesus kan yang berkata sendiri 3 hari lagi anak manusia akan disalib. Anak manusia akan disalib. Siapa itu? Ya anak manusia, tapi bukan Yesus. Karena Yesus akan berlaku sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Apa yang dipikirkan oleh Tuhan? Anggap aja aku Yesus, kamu Petrus. Sekarang aku bilang gini, aku Yesus bilang begini, 3 hari lagi anak manusia akan disalibkan. Terus respon semua apa? Itu bukan ucapan Yesus, itu ucapan pengarang Matius. Kau baca nomor 21-nya. Itu pemikiran Yesus gak? Itu perkataan Yesus. Bukan perkataan Yesus. Kau baca, coba kau baca. Baca dulu baru bicara. Jangan bicara seperti iblis yang tidak tahu hukum tapi asal ngomong. Saya tahu Coba. Alkitab saya sendiri. Kamu nggak usah Coba ngajarin saya yang menjelaskan tadi kok. Saya mengatakan kepada kamu Matius 16, 21, 22. Bukan kamu yang kau malah mengatakan aku lupa. Saya mengingatkan. Sekarang kau ngaku lebih pintar dari saya. Kamu kan hanya kaum hafalan, bukan mengimani. Kalau menghafal itu di kepala atau di luar kepala? Ayo. Kalian mau menghafal gimana juga? Saya ulang lagi. Kalau menghafal itu di dalam kepala diketahui atau tidak diketahui? Apa hubungannya menghafal dengan mengimani? Bukan, saya tanya ini perkara tahu atau tidak tahu. Orang yang menghafal itu orang yang tahu atau orang yang tidak tahu? Saya juga hafal lirik lagu bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu artinya. Dompala, inilah kau sombong terhadap kebenaran. Orang yang menghafal sebuah data adalah orang yang tahu data itu. Orang yang cuma ngomong doang lah, itulah kau omong kosong, dompala, sama seperti kambing, tapi dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Orang yang mengerti tentang ucapannya adalah orang yang menghafal kaidah-kaidah ucapan tersebut. Coba kau bilang lagi tadi, Matius 16, 21 itu ucapan Yesus. Kan kamu itu cuma omong doang, sama seperti iblis. Matius 16, 21 itu pengantar pengarang, bukan ucapan Yesus.
Jangan sombong, saudari. Kita berbicara mengenai kebenaran itu harus pakai dalil. Dalil akal dan juga dalil nakli. Apa nakli itu? Yang tertulis di kitab yang kita anggap suci, gitu loh. Jadi kalau saudari hanya ngomong, itu ucapan, mana ada ucapan Yesus? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Itu ucapan Yesus rupanya. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jadi yang berpikir Yesus akan disalib, itu iblis. Bukan Tuhan. Yang berpikir Yesus harus lepas dari kayu salib, itulah iblis. Tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Justru Yesus beri kepesan. Hei Petrus, apakah kamu menyepelekan kekuasaan Tuhanku? Walau seluruh manusia bersama dengan iblis berkongkok-kongkok berencana untuk menyalibkan aku, Tuhanku sudah punya pemikiran lain. Tuhanku punya rancangan lain. Tuhanku punya rencana lain. Emang kamu Yesus? Itu bukan data Yesus. Yesus nggak pernah ngomong kayak gitu. Yesus yang berkata kok. Yesus. Mana? Ayat mana? Ayat berapa? Apa Jelas bunyinya? dengarkan saya. Yesus berkata, Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu. Oke? Dan bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Lalu, apa kata Yesus? Yohanes 5 nomor 29. Apa katanya? Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Bapa senantiasa berkenan kepadaku sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Matius, Yohanes 12 nomor 30. Dunia harus, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku kerjakan. Maka Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia akan selalu menyertai aku. Maka dia berdoa, sekiranya biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun ke bumi, memberikan kekuatan kepada Yesus. Apa tujuannya? Hah? Apa Mau tujuannya? di kayu salib. Masa kau sebut tentara Romawi itu malaikat? Masa kau sebut Yudas yang kerasukan iblis itu malaikat? Yang menggiring Yesus ke salib itu iblis. Sementara malaikat turun memberi kekuatannya kepada dia. Untuk apa? Untuk terangkat ke langit dalam keadaan hidup-hidup. Nggak ada datanya, kamu jangan buat-buat. Ada itu. datanya. Saya kasih data. Ketika Dari tadi kamu Yesus... buat narasi Saya kasih sendiri. data. Saya kasih data. Ketika iblis datang mencoba Yesus di Matius 4, Lukas 4. Apa kata iblis? Yesus, ya paman, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Tuhan pencipta langit dan bumi akan mengutus malaikatnya agar malaikatnya menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terhentuk kepada batu. Betul nggak ada tertulis? Betul nggak malaikat akan datang? Itu perkataan iblis yang sedang mempelintir. Memelintir Ayat-ayat. atau itu memelintir atau itu fakta betul ada tertulis tentang Yesus? Ditulis memang ada, tapi akan dipelintir si iblis. Mananya yang dipelintir? Di mana yang dipelintir di situ? Bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang Yesus di tangannya agar kaki Yesus tidak terantuk sampai kepada kematian. Mana yang Apa respon dipelintir? Yesus? Apa respon Yesus? Respon Yesusnya apa? Jangan kau mencobai Tuhan. Jangan kau cobai apa yang tertulis itu. Bahwa Tuhan sudah merancang keselamatan untukku, jangan kau cobai. Makanya tertulis di Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Di segala jalanmu. Maka manusia laknat iblis tidak akan pernah bisa berhasil. Kenapa? Malaikat senantiasa turun menjaga engkau, wahai Yesus. Maka seorang malaikat turun memberi kekuatan kepada Yesus. Dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik darah yang bercucuran ke tanah. Betul? Betul? Ketika malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, itu nggak ada hubungannya dengan ayat tadi. Kata siapa tidak ada hubungannya? Malaikat turun untuk apa? Untuk Setiap ayat menantang beda Yesus. konteksnya.
Setiap ayat Apa beda konteks konteksnya. gimana? Yesus mengatakan apa? Dengar. Lukas 24 nomor 44. Pasang kupingmu. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku. Di mana? Di kitab Mazmur. Bukan di kitabnya Paulus. Yesus sendiri. Nih, aku kasih data. Lukas 24:44. Matius 24 nomor 26. Kemudian Lukas 22 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku Yesus memang harus pergi meninggalkan bumi sesuai dengan apa yang sudah dirancang Tuhan di dalam Torah, di dalam kitab nabi-nabi dan di kitab Mazmur. Jadi bukan yang dirancang dalam kitab Roma. Untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Pret. Yesus tidak menyinggung data-data bohongan seperti itu. Yesus menyinggung Torah, kitab para nabi, dan Mazmur. Jadi dia harus pergi berdasarkan kitab Mazmur. Apa yang tertulis di Mazmur, itulah cara Yesus pergi. Ada nggak di Mazmur bahwa dia harus mati? Tidak, justru di dalam Mazmur 118 Yesus sendiri berkata, aku tidak akan mati sebab Tuhanku tidak akan menyerahkanku kepada kematian. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Hanya orang Kristen dari barat yang menginginkan kematian terhadap Yesus. Karena itu adalah keinginan iblis. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap anak yang dikasihinya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Yesus berdoa, kemuliaan yang kuberikan kepadaku di kehadiratmu sebelum dunia ini diada. Yesus itu manusia mulia, kok mati terkutuk? Yesus itu manusia dikasihi, kok mati terkutuk? Ya mati terkutuk itu penggantinya. Penggantinya inilah yang keluar dari kubur yang kalian sembah sebagai tanda untuk angkatan yang jahat. Kalianlah itu. Bahkan Petrus berkhutbah di dalam Kisah Para Rasul 2, 29, 30, 31, 32, 33. Apa kata Petrus? Daud, kakek kita, buyut kita telah menubuatkan ke depan dan kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Apa katanya? Elohim akan membangkitkan Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan tangan kanan Elohim mengangkatnya, meninggikannya ke langit. Siapa tangan kanan Elohim? Malaikat. Makanya turun sang malaikat untuk mengangkat Yesus ke langit. Gereja mana yang memvalidasi ayat-ayat tafsiranmu itu? Apa? Gereja mana yang memvalidasi ayat-ayat Tidak tafsiranmu mungkin itu? ada gereja yang memvalidasi. Kenapa? Karena justru gereja itu adalah sebuah sekte yang disebut sebagai sekte Nasorios yang pembuat kejahatan. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan dunia, yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Nasorios. Dari tokoh Nasorios ini nanti pengikutnya disebut Aliteng. Setahun lamanya dia tinggal di Turki Antioquia, pengikutnya disebut Aliteng. Lalu gereja mana? Ya tidak mungkin, gereja pula yang kubawa. Justru gereja ini adalah buah dari si nabi palsu yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai Paulus, yang engkau telah menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi untuk menjadi pengikutmu, dan kau jadikan mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jedar. Itu fakta. Kita bicara dalil. Hanya gereja yang punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci kami. Tidak bisa begitu kawan. Kitab yang kau anggap suci itu catatan-catatan pewarta. Siapapun bisa menjelaskan, siapapun bisa mentafsirkan. Kenapa?
Yesus tidak memberikan validasi. Yesus tidak pernah memberikan pengesahan legitimasi terhadap kitab lo. Itu hanya catatan-catatan pewarta yang dibukukan kemudian, lalu pada konsili-konsili diloloskan pada saat pengkanonan. Bukan firman Tuhan kitab kamu itu, bukan juga sabda Yesus kitab kau itu, tetapi cerita-cerita yang disusun dari hasil penyelidikan penyusun. Maka siapapun boleh berbicara dengan sudut pandangnya masing-masing. Tidak seperti Tauratnya Nabi Musa, tidak seperti Quran. Mereka memiliki kaidah ilmu tersendiri untuk memanifestasikan isi rangkuman daripada kitab-kitab tersebut. Berbeda dengan surat kabar, tergantung perspektif kita masing-masing. Sementara Semua gereja semua itu ada tafsiran. otoritasnya enggak dari Yesus? Ada enggak? Semua tafsiran di luar gereja itu sesat. Saya tanya ada otoritas dari Yesus enggak untuk gereja? Ada Dalil, cepat. 1, 2. Petrus, Galatia 2 nomor 8. Paulus pendiri Kristen berkata, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat di atas batu ini. di atas batu. Yang jamaah yang didirikan oleh Petrus itu jemaat pemakan babi atau tidak makan babi? Jawab. Pemakan babi. Nenekmu kiper, makanya kau dungu. Mana mungkin orang-orang Yahudi makan babi, tuyul? Enak kali kau ngomong. Orang Yahudi itu orang bersunat, masuk ke dalam sinagoge, ke dalam mikdas Baitullah, mereka mandi junub dulu, mereka mentahirkan diri, mereka membasuh tangan, membasuh muka, mencuci kaki, baru boleh masuk Shalom Aleichem ke dalam bait sucinya mereka. Mereka harus potong kulup dulu baru masuk ke situ. Nggak boleh orang makan babi tidak mandi junub, tidak berwudu, pakai sendal, pakai sepatu, habis makan babi masuk sana, nggak boleh. Haram hukumnya. Mana dalilnya? Yeskil 44 nomor 9. Haram hukumnya orang-orang yang tidak bersunat nonotnya masuk ke dalam bait suci orang Yahudi. Nggak boleh. Jangankan masuk ke dalam bait sucinya, masuk ke kota Yerusalem yang kudus, haram hukumnya. Tuhan tidak mau. Yesaya 52 nomor 1. Nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam kota Yerusalem. Nggak boleh. Haram hukumnya. Kamu Oke, bilang pertanyaan saya. Yesus mendirikan jemaat untuk Kristen. Dompala. Oke, sebelum saya turun, ini pertanyaan saya terakhir. Jangan turun di sini kalau mau cerdas. Jangan turun di sini aja. Tunggu dulu, Nabi Isa. Jangan turun. Tunggu dulu, Nabi Isa apa ya? Nabi Muhammad misinya berhasil. Misi Nabi Isa gagal untuk Bani Israel. Betul kan? Betul. Oh betul. Iya. Oh kalian nggak memuliakan Nabi Isa? Loh, Nabi Isa ketika datang ditolak oleh kaumnya. Iya, jadi Malah gagal, sampai pada ujungnya dia ingin dibunuh, maka Allah mengangkatnya. Jadi gagal kan intinya? Gagal misinya untuk menyelamatkan Bani Israel. Aduh kasihan sekali. Dia orang. Bagaimana dengan Yesus yang Tuhan, yang gagal? Misi Yesus berhasil karena dia mati dan bangkit. Nenekmu kiper. Tak ada orang Yahudi yang beriman kepada makhluk yang keluar dari kubur menjadi Tuhan. Enak aja kau ngomong. Penipu. Di mana? Misinya Coba. Misinya- Coba kau lihat di Yerusalem. Misinya Mereka siap-siap untuk merayakan menggenapi- Natal enggak? Misinya untuk menggenapi nubuatan di kitab Yesaya. Nenekmu sumbing mana bisa. Tidak ada orang Yahudi. Lihat, nih dengarkan, jangan turun dulu. Dengarkan baik-baik. Orang-orang Yahudi di TKP pada saat ingin membunuh Yesus, mereka ingin membunuhnya karena mereka takut bangsanya dirampas secara ekonomi, secara geografis oleh Kekaisaran Romawi. Di mana itu dalilnya, Dek? Yohanes 11, 45 sampai 57. Orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Apa yang harus kita lakukan ini, Pak? Kalau Yesus dibiarkan hidup, maka orang akan semakin banyak percaya kalau dia itu adalah Mesias. Apa kata Imam Kayafas, imam besar pada tahun itu? Kalian tidak insaf dan kalian tidak mengerti bahwa adalah lebih baik satu orang mati, yaitu Yesus, daripada seluruh bangsa kita dirampas oleh bangsa Romawi.
Maka mulai saat itu Kayapas bernubuat. Apa bunyi nubuatnya Kayapas? Sang imam kepala. Imam kepala loh, bukan noten. Imam kepala ahli Taurat loh yang bernubuat. Apa nubuatannya? Yesus harus mati untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Nomor 53. Maka mulai saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa hasil mufakatnya? Sesuai dengan nubuatan. Nenekmu tompel, mana ada nubuatan? Justru Kayapas imam besar bernubuat tahun itu karena nggak ada nubuat. Kalau ada nubuatan seperti yang kamu jilat-jilat itu, maka Yesus akan berkata kepada imam kepala, "Hei imam kepala, ya paman, kumpul yuk." Oh iya, kan sudah dinubuatkan di kitab kita. Apa itu? Tuhan lo turun ke bumi, ingin dicapcai. Dan ini sudah saatnya. Siapa yang akan menjadi eksekutornya? Yuk bikin upacara yuk. Di mana kita adakan? Maka diadakanlah rapat kilat pertemuan penyusunan panitia pembunuhan Tuhan. Apakah itu terjadi? Tidak, itu hanya narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok Abu Dazarah yang ingin melantik Tuhan Athena menjadi Yesus Kristus. Kau paham sampai situ? Sudah. Paham? Sudah, yang penting paham? saya mau konfirmasi aja bahwa misi Sudah Nabi paham? Isa misi Nabi Isa untuk umat muslim itu gagal dan misi Yesus untuk Kata umat siapa muslim itu gagal? berhasil. Berhasil. Lo Kalau yang untuk bilang kami. gagal tadi. Dengarkan. Kalau untuk Islam misinya berhasil. Kenapa bisa berhasil? Tengok. Yohanes 16, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, 13, 14, 15. Kau baca itu berulang-ulang 100 kali dalam sehari. Biar otakmu itu bisa dapat nutrisi vitamin. Apa kata Yesus? Adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Dan kalau ia datang, hal-hal yang belum sanggup engkau tanggung akan datang mengajarkan kamu. Siapa dia? Dia yang akan memuliakan aku. Dia akan datang. Siapa itu? Roh kebenaran. Roh Kudus. Roh kebenaran. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Ya udah, Sehingga Roh Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kata siapa? Kata Yesus. Maka harus ada roh kebenaran yang datang mengajarkan keagamaan yang lebih baik dari ahli Taurat. Maka berhasil nggak? Berhasil. Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Maka turunlah Roh Kudus mengajarkan segala hukum-hukum, di mana ketika ia datang, Bani Israel, mantan keturunan kaumnya Yesus, diajak untuk menuju kepada jalan keselamatan. Apa itu? Dinul Islam. Di mana diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 ayat 16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Sementara kalian, apakah kalian punya agama? Tidak. Apakah Kristen itu agama? Bukan. Sementara kata Yesus, syarat masuk surga ada dua. Yang pertama beragama, yang kedua agama tersebut harus lebih baik dari agama ahli Taurat. Masuk nggak Kristen sebagai kandidat? Enggak. Kau bilang kami tidak punya agama. Sekarang saya tanya, kau kenal Yesus dari kitab suci-nya agama apa? Dari orang-orang yang mengaku agama Kristen. Ya itu kau bilang kita nggak punya agama, terus kau ambil Yesus dari kitab suci kami. Oke, sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus mendirikan agama Kristen? Tidak. Tidak. Lalu siapa yang mendirikan agama Kristen? Petrus. Di mana Petrus mendirikan agama Kristen? Di atas batu ini aku berikan Petrus kamu itu kunci berbicara kerajaan. di tengah Yerusalem. Orang-orang yang menjadi jemaatnya itu orang Yahudi atau orang Yunani?
Begini, kalau gini aja, kalau kamu mau Begini tunggu dulu. nasib Kalau kau penyembah bilang makhluk kalau kamu bilang Yesus tidak kenal kemana-mana. Kristen, Argumennya Kalau kau bilang- kacau. Saya tanya, Tunggu dulu. Petrus Kalau itu kau bilang- dengarkan. Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Pertanyaan saya, apakah orang Yunani, orang Romawi saat itu adalah orang-orang bersunat? jangan lagi pakai kitabnya orang Kristen kalau Oh, begitu. tidak bisa. Kamu menjualnya ke kami. Kami harus mempretelin. Ya, nggak Jadikanlah apa-apa. seluruh bangsa. Asalkan Jadikanlah kau seluruh jangan bilang bangsa. jangan Jadikanlah bilang seluruh Yesus bangsa. tidak kenal Kristen. Jangan bilang Jadikanlah Yesus tidak seluruh kenal Kristen. Sedangkan kau kenal Yesus dari Jadikanlah kitab seluruh suci orang bangsa. Kristen. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Terus kalian datang nih membawa surat kabar dari Belanda. Terus kami mau terima aja gitu? No. Kami harus mempelajari, mengkaji, menelaah. Ini masuk akal nggak? Ini dari mana asal usulnya? Yesus punya validasi nggak terhadap buku-buku ini? Ternyata kagak ada. Jadi sekali lagi saudara Ririn, jangan memperbodoh diri. Lembutkan hatimu, gunakan akalmu. Jangan karena kebenaran itu sumbernya dari orang Islam Anda tolak. Kesesatan berasal dari internal kalian. Biarpun sesat, biarpun salah, kalian terima, kamu terima. Jangan. Itu namanya zalim. Gak kuat dia pegangan. Padahal tadi kupikir sudah diikat kakinya biar gak lari. Lari juga dia. Iya. Ini ada Kristen si J ini Kristen ini. Kalau pendeta mula-mula ini Kristen atau apa ini? Coba. Selamat Teman pagi. kita itu, teman kita. Yang disalib itu adalah Petrus Simon. Saudara pendeta mula-mula ini harus dipelihara. Oke. Karena musuh paling beratnya orang Kristen itu beliau. Selamat pagi Bang Juma. Pagi saudaraku. Gimana, sehat? Ya, puji Simon Puji Petrus Tuhan. sehat ya. Nah, tuh coba tengoklah. Saudara pendeta, apakah Yesus yang disalib? Bukan Simon. Simon yang disalib. Nah, jelas itu kan. Ini Kristen mula-mula. Ini yang betul. Kristen mula-mula ini yang betul. Sekali lagi, Kristen mula-mula yang betul ini beliau. Sebenarnya Kristen itu membaca dan paham, dan sebenarnya mereka tahu itu Bang Juma, bahwa yang memikul salib itu adalah Simon. Betul. Tetapi mereka itu dengan gengsi, dengan egonya mempertahankan itu semua dan rela menyampingkan apa yang tertulis, padahal mereka bisa baca itu Bang Juma. Berarti Yesus tidak disalib. Iya, tetapi kan hancur ketika mereka memilih untuk percaya kepada Alkitab bahwa Simonlah yang disalib, otomatis kekristenan hancur, itu konsekuensinya. Maka Jadi juru selamatnya harusnya adalah Simon. Penebus dosanya adalah Simon. Simon. Masuk lagi lapik dak. Simon yang betul. mendirikan gereja, Simon yang mendirikan jamaat, ya, tetapi mereka mengaku sebagai jemaat Yesus. Kan Salah. Harusnya jemaat Simon, karena Simon yang menerima kemudian tongkat estafet pengajaran Yesus. betul. Yesus memberikan kuasa kepada Petrus, Simon. Bahkan kunci surga diberikan kepada Simon. Simon. Kristen itu tahu Masolang generasi. bahwa Simon itu memiliki kunci kerajaan surga itu pada Simon, bukan pada Yesus. Kristen Masuk lagi. Hancur. bagaimana mungkin Kristen bisa selamat, bisa masuk kerajaan surga tanpa Simon? Tetapi Kristen tidak ada yang mau mengakui Simon. Ini permasalahan besar. Ayo, akui bahwa kalian tidak akan mungkin bisa masuk kunci kerajaan surga itu tanpa Simon. Bagaimana caranya? Gitu loh.
Masalah generasi, teman-teman. Kristen semakin berat. Dengan adanya Kristen mula-mula di sini hancur sudah. Menurut Bang Juma, apakah Kristen bisa masuk kerajaan sorga tanpa Simon? Sementara kunci itu Simon yang punya. Kalau yang pemegang kuncinya Simon, ya mau teriak sampai kapanpun tidak bisa. Makanya dikatakan banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, malah diusir sebagai pelaku kejahatan, bukan? Benar nggak? Matius 7, 22, 23. Betul. Iya, betul. Kalau pengikut Petrus Simon itu tidak akan diambil oleh maut. Jemaat Simon itu tidak diambil kemudian oleh maut. Kerajaan diberikan kepada mereka. Masalahnya sekarang mereka harus mengakui bahwa yang disalib itu Simon Petrus. Hei, masalah generasi boro lututmu ampo. Sulit. Sulit itu, sulit. Jemaat mula-mula yang dibangun, yang diserahkan adalah Petrus. Petrus yang megang kunci kerajaan surga. Jemaatnya tidak akan mungkin kemudian diambil oleh maut. Tetapi untuk menjadi jemaat Simon, syaratnya adalah harus mengakui bahwa yang mati di salib adalah Simon dari Kirene. Ayo, mau nggak kalian menggantikan filmnya yang kemarin itu yang disalib Yesus menjadi Simon? Ganti filmnya. Betul, harus diganti itu Bang Juma. Iya. Karena secara literasi Yesus tidak pernah sekalipun memikul salib. Ya. Simon itulah yang memikul salib. Jadi memikul salib itu saja penting, filosofi di dalam kekristenan. Memikul salib itu memikul dosa manusia. Artinya ketika Simon memikul salib, bukan Yesus yang memikul dosa manusia, itu bukan. Asik. Tidak ada satupun ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus itu memikul salib. Bukan Yohanes, bukan Petrus, bukan Lukas, bukan Yesus, bukan Markus, tetapi hanya satu nama di dalam Alkitab. Simon. Masuk lagi Kristen. Masuk lagi Kristen, masuk. Izin Bang Zuma, ini ada sesepuh kita ini. Pak Lamsen Bahu. Oh, cucu saya hadir. Apa kabar, cu? Cucuku apa kabar? Tidak minum kopi, tidak minum teh, tapi minum alkohol. Tidak makan cumi, tidak Orang makan seperti kepiting, ini tidak tidak layak makan belut, dilayani. tapi makan babi. Saya keluar aja ya, Mas ya. Cucuku, jangan kemana-mana Saya keluar aja ya. di sini Terima aja. kasih Aku banyak. rindu. Orang Aku seperti rindu. ini kan tidak layak dilayani. Aku rindu, layak dilayani. cucu. Maaf ya, saya keluar aja. Orang bercanda juga kok, wow, ngambekkan gitu aja. Masa nggak rindu sama aku? Ngopo. Bercanda ngambek. Itu karena roh jahat ada Japri di dalam saya tiap hari dia japri sama saya. Tapi tidak pernah kugubris. Tiap hari loh dia japri saya. Tapi nggak pernah kugubris. Giliran di sini jabe, manja, sok culun, sok imun, sok cantik. Ayolah. Opung. Masih trauma dia, masih menderita batinnya. Belum bisa dia. Naik lagi Pak Lamsen. Iya, masih terngiang di kuping kan. Tuhannya bisa jadi tai katanya. Ingat gak? Tuhanku itu tidak masuk akal, tetapi masuk akal. Tuhanku itu tidak bisa jadi manusia, tapi bisa jadi manusia. Mati meja. Tuhanku itu maha kuasa, tapi tidak maha kuasa. Mati meja. Itulah Pak Lamsen. Silakan saudara pendeta mula-mula. Silakan, mungkin ada teman kita Saya yang ingin mau berdiskusi. menjawab tadi malam pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Ada Silakan. yang mengatakan begini. Lantas ketika Yesus tidak mati di kayu salib, Yesus matinya kenapa katanya? Akan saya Iya. jawab.
ternyata Yesus itu matinya disembelih. Surat Paulus pasti. Ya, kenapa matinya disembelih? Buanglah ragi yang lama, sebab engkau bukan terbuat dari ragi. Sebab anak domba kita Paskah yang disembelih. telah mati disembelih, yaitu Kristus. Hey, Paulus punya kerjaan itu, Bang. Jadi siapa anak domba itu? Yang dimasuk dengan anak domba itu yang mati disembelih itu, kalau bukan Yesus. Jadi Yesus tidak pernah mati disalib, melainkan mati disembelih, bukan pula yang terangkat bukan Yesus. Mati Mija. Matilah. Anaknya orang mati disembelih, mati Mija. Itu yang bilang bukan saya itu Bang Juma, tapi Alkitab yang bilang anak domba Paulus. Paskah kita telah mati disembelih, yaitu Kristus. Iya. Itu tertuang di dalam kitabnya Paulus di 1 Korintus 5 nomor 7. Begitu. Gitu. Disembelih dia. Disembelih. Bukan seperti yang dibayangkan di dalam kekristenan selama ini, bahwa anak domba itu mati disalib. Tidak. Mati disembelih. Sesuai dengan yang tertulis, anak domba itu telah mati disembelih, yaitu Kristus. Makanya disebut sebagai Kristus. Apa artinya Kristus? Kristus itu telah mati, disebut. Matinya disembelih, bukan disalib. Yang mati disalib itu adalah iblis. Ya, sesuai dengan Galatia 3:13. Terkutuklah dia yang mati di kayu salib. Siapa yang terkutuk? Hanya satu makhluk yang terkutuk di dunia ini, ialah iblis. Siapakah iblis itu? Simon Petrus. Petrus. Apa ayatnya? Hanyalah engkau iblis, 16:23. sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, pikirkan Tuhan, melainkan engkau memikirkan apa. Nyambung deh. Hanya satu manusia yang disebut sebagai iblis terang-terangan. Yesus sendiri yang berkata, bukan saya. Petrus itu dikatakan iblis. Dan di mana tempat iblis? Adanya di neraka. Di mana Petrus membawa kunci kerajaan surga itu sekarang? Di neraka. Datanglah kalian ke neraka itu dulu. Ambil kuncinya. Baru kalian berjalan ketemu Yesus, baru bisa masuklah ke dalam surga itu. Karena Yesus itu jalan. Jalan dan tujuan dibedakan. Ya, Yesus mengatakan, aku hanya jalan. Jalan dan rumah bisa dibedakan. Kecuali kita buta. Ya, kecuali kita domba yang tidak tahu pulang. Dikatakan domba liar. Maka ketika kamu mau selamat, kamu harus tahu Yesus hanya jalan, bukan tujuan. Gitu. Masolang. Siapa tujuannya? Nah ini kita harus tahu dulu Bapak ini siapa. Setahu saya Bang Juma, kalau domba itu pasti beranak domba. Kalau sapi beranak sapi. Tidak mungkin sapi beranak domba, kerbau beranak kambing, itu tidak ada cerita. Kalau anak domba pasti bapaknya domba. Hanya satu tokoh manusia berkepala kambing, yaitu disebut sebagai Lucifer. Makhluk berkepala kambing. Jadi bapak itu adalah Lucifer. Karena tidak ada selain Lucifer yang berkepala kambing. Saya cari itu tokoh. Habis saya cari tokoh. Saya cari salah satu makhluk di dunia ini yang tubuhnya seperti manusia tapi kepalanya seperti kambing, yang keluar gambarnya Lucifer. Maka Yesus sesuai dikatakan dia sebagai anak Lucifer. Sebagai domba itu. Itulah cikal bakal dari satanis. Maka lambang dari satanis itu makhluk berkepala kambing. Nah. Iya. Ya izin Pak Lamsen, kembali lagi Pak Lamsen. Saya minta Pak Lamsen ya. Iya, saya diam deh. Beliau masih trauma kalau sama saya, kasihan orang tua kita ini. Silakan Pak Lamsen, minum kopinya dulu yang cantik, diskusi dengan pendeta mula-mula, biar saya ambil pulpen dulu untuk mencatat yang penting-penting. Silakan. Silakan Pak Lamsen, kira-kira di dalam dasar-dasar teologi keimanan, ya, yang menurut Bapak apa yang saya sampaikan tadi tidak alkitabiah, tolong disangkal. Silakan. Itu ayat semua, itu ada semua. Saya baru masuk. Nggak ada saya dengar. Oke, saya ulangi bahwa Yesus itu tidak memegang kunci kerajaan surga dan sekaligus dia tidak disalib.
pada dasarnya yang memikul salib itu bukanlah Yesus, tetapi Simon. Apa Anda setuju dengan yang tertulis itu? Karena saya ini walaupun tamat SMP, Pak, saya membaca lancar sekali. Saya membaca Alkitabiah itu dari hati. Saya baca di situ yang memikul salib, ternyata itu bukan Yesus, tetapi Simon. Itu bagaimana itu ceritanya ini? Loh, saya mana bisa sangkal kalau memang begitu tercatat di Alkitab saya, ya memang itulah. Nah, ngapain saya sangkal? Betul kan? Ya sudah, Simon juga pikul. Kalau memang tiga pikul, kamu baca begitu, masa saya sangkal? Simon mati juga di salib. Dia yang memikul salib Yesus pada saat itu, toh. Dia mati di salib. Menurut Alkitab itu Simon disalib. Ya itu, Simon kan disalib matinya. Oh, jadi Apa Simon Yesus, matinya di panggang atau di apa itu? Disembelih. Yesus nggak disalib. Kan di situ tertulis. Itu. Simon yang memikul salib berjalan di depan Yesus. Oh, coba dulu saya dengar dibaca itu, di mana itu tercatat seperti itu. Di Matius itu. Matius Ah. berapa itu saya ya? Oh, Coba, aduh. Ada itu yang bisa ayat itu. Di terima kasih. Matius 20 Oh, 23 itu. baca dulu saya dengar dari awal sampai akhir. Gimana ceritanya itu? Pada saat itu Yesus mau disalibkan ya. Nah, datanglah seorang yang bernama Simon dari luar kota. Lalu diberikanlah dia salib Yesus itu kepada si Simon. Lantas Simon berjalan di belakang Yesus diarah ke Bukit Tengkorak. Nah, sudah jelas. Ayat itu bilang kalau yang memikul salib selama ini Simon. Lantas saya mau melawan doktrin di dalam kekristenan yang menurut saya tidak alkitabiah. Kita berbicara secara alkitabiah, Pak. Jujur-jujuran sajalah. Walaupun Terima tangga kasih. kita dengar Terima tak masalah. kasih sarannya itu bagus. Kamu itu orangnya bagus kalau begitu. Kamu mengarahkan kami supaya mengikuti ajaran Alkitab, ya. Berarti, iya, oke. Berarti Alkitab itu ajarannya benar atau baik? Bagaimana kira-kira menurut pendapatmu? Ya baik, harus diikuti dong. Kamu Jadi, ikuti Simon, jangan kenapa kalau- Yesus. Saya mengikuti ajaran Alkitab itu berarti ajarannya benar kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, kamu mengikuti Yesus atau Simon? Kalau saya itu jangan saya, ajaran Alkitab saya tanya, benar Pak? Tidak itu. Benar menurut kau. Kalau saya itu orang salah, orang berdosa, orang pelanggar hukum, saya pelanggar Alkitab. Iya nanti saya ikutin ajaranmu, saya ikutin. Berarti kan begini, pengajaranmu Kalau Alkitab kan itu benar berbeda ajarannya, dengan saya Alkitab. ikutin. Pengajaranmu berbeda dengan Alkitab, itu permasalahannya. Pengajaranmu Saya- salah. Iya, berarti saya salah terhadap Alkitab kan. Alkitab itu yang benar kan. Jadi saya tanya, menurut pendapatmu ajaran Alkitab itu benar apa tidak? Pengajaranmu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya iya, pengajaran saya tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh karena itu, saya mau tanya kamu supaya saya ikutin ajaran Alkitab dengan benar dengan sesuai dengan ajaranmu. Apakah ajaran Alkitab itu benar atau tidak? Ya itu benar, makanya harus kau sembah dulu jadi- itu, Simon. Alkitab mengajarkan ajaran Alkitab itu tidak salah kan? Alkitab mengajarkan Yesus tersalib. Berarti kamu Tidak, Alkitab tidak mengajarkan Yesus tersalib, tetapi Simon tersalib. coba baca dulu kalau gitu. Saya baru tahu nih, saya baru tahu. Memang saya bodoh sekali ya selama ini ya. Kok saya nggak pernah baca seperti itu? Saya kok bodoh banget. Ya jelas. Ayo kita Iya, baca. makanya baca dulu awal dulu dari awal. Lukas 23 itu bukan Matius, Bang. Lukas Apa itu? 23. Iya. Saya heran baru kali ini. Apa itu bang? Ayatnya tadi? Lukas Lupa, Bang. 23 yang Simon yang kemudian mikul salib itu Lukas 23 bukan Matius. Iya. Ya, Lukas 23. Kita buka ini. Nomor 26 coba. Alhamdulillah saya ketemu dengan guru-guru yang pintar ini. Saya bisa. Iya. Saya baru sadar saya salah selama ini rupanya ya. Saya pikir Yesus tersalib. Aduh. Nah, baguslah itu. Iya. Ajak tetanggamu besok-besok ya. Mendirikan gereja Simon. Iya. Terima kasih banyak. Terima Hebat, kasih. hebat. Kenapa Di dalam, kalian? di dalam diam dulu kau. Di dalam Lukas 23 ayat Jangan ke-20. diamkan. Saya karena kaget.
Ya kenapa Orang tua kaget? jangan diam-diamkan Ribuan dulu. tahun Alkitab ini kamu Kamu tidak pernah cucu baca saya. dari mana saja kau? Ini mau ribut atau berantem atau bagaimana? Mau belajar apa dia? Saya mau belajar dengan kamu. Ya ini belajar. Kitab ini tidak pernah Tadi- dirubah toh. Sudah Nyatanya ratusan begini Pak tahun. ini di sini nih. Orang-orang seperti ini mau dilayani bagaimana ini? Hah? Saya baik-baik. Iya baik-baik. Ini sama saya. Aku baik-baik. Itu apa dilayani orang seperti ini? Aku baik-baik le. Nggak usah kau apa nangis. Santai saja. Kenapa Aku kamu sayang. dimakan orang tua? Sopan sedikit. Sini le. Ya. Aku mau ngasih tahu sama kau. Kalau ditulis di dalam Alkitab itu Simon. Tetapi persoalannya kenapa di gereja memelesetkan atau malah mengajarkan Yesus yang memikul salib. Jangan Itu. saya dimarahin, jangan marahin gereja. Kamu salah alamat. Siapa yang mau Saya kok disalahkan? Saya kok kemarahin? Gereja itu salahkan, jangan saya disalahkan. Kok begini? Kenapa kau tidak membaca? Kau kan bisa baca. Kau salahkan juga kau le. Tapi saya selama ini sih baca Alkitab saya yang tersalib Yesus, bukan Simon. Makanya saya kaget. Ini apa yang tertulis ini? Baca dulu. Sudah Makanya diam kau. heran saya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, lalu berjalan dia di belakang Yesus. Nah, sudah jelas yang memikul salib ini bernama Simon. Ya. Nggak ada Yesus itu. Nah, sekarang pertanyaannya dari mana kalian dapat pemahaman selama ini kalau yang memikul salib itu Yesus? Itu loh yang aku nggak habis pikir. Saya tidak pernah ngomong itu, kawan. Aduh, gimana sih? Langsung Kamu nggak ngomong, tapi kamu pasti yakin itu selama hidupmu. Ini namanya fitnah. Kamu belum kenal saya, langsung kamu tuduh kamu keputusan seperti itu dengan saya. Nuduh-nuduhin tidak benar. Apa ini guru-guru apa ini? Jadi kamu sudah bertobatan sekarang, sudah mengetahui bahwa yang memikul salib Guru-guru susah payah dan penuduh menderita begini itu adalah fitnah Simon. namanya, guru fitnah namanya nih. Saya nggak pernah mengatakan seperti itu, kamu tuduh saya begitu. Gimana sih guru-guru ini? Aduh, Sudah aku lagi serius, nggak usah main kau. enggak. Saya serius ini. Saya nggak pernah mengatakan Yesus, Simon tidak pernah pikul salib. Tapi kamu tuduh saya mengatakan seperti itu. Jadi kamu sudah tahu Simon memikul salib. Ya saya tahu lah dari Alkitab saya, memang begitu. Emang kenapa? Lah, Emang salahnya Kenapa kamu masih menyembah Yesus, tidak menyembah Simon? Loh, kok lari ke sana? Karena Simon yang pikul salib, saya kenapa? Menjadi ada hubungan apa? Kan Simon yang disalib. Saya tidak pernah baca di kitab saya Simon disalib. Sudah capek aku meladenimu. Yang lain sajalah. Tidak nyampe kau. Lanjut Bang Juma. Sama saya beliau takut. Coba dia sama Bang Charles agak jinak dia itu. Coba. Bang Charles. Nanti ngambekan lagi, lari lagi nanti. Ya. Bang Silakan. Charles, silakan. Saya mencatat aja semua perkataan tadi. Dia 4 kali mengaku bodoh. Terus 1 kali dia bilang kemudian alhamdulillah. Itu udah banyak tuh. Silakan Saudara Charles. Ya, silakan lanjut Bang Charles. Ini merengek lagi nanti. Jadi Jumas ini tugasnya untuk mencatat-catat kesalahan-kesalahan. Silahkan. Loh, kok kesalahan? Saya mencatat apa yang penting. Anda merasa bodoh tadi kan, mengaku bodoh. Betapa bodohnya saya selama ini. Ya saya catat. Kan tidak salah itu Pak. Silakan Bang Charles. Pak Lamsen, Siap. Yang benar lah ya. Kalau diskusi baik-baik. Jangan untuk menghina, jangan untuk mengajarkan yang tidak benar. Ya, saya baik melayani tapi dengan baik. Lawan saya baik. Kalau penghinaan, pengejekan,
olok-olokan. Saya keluar kok, nggak mau saya ngelayani seperti ini. Tapi kalau yang benar-benar baik, belajar tentang ajaran Alkitab, ya mari kita pelajari bersama. Bukan penghinaan yang keluar dari mulut kami. Penghinaan itu keluar dari ini, Bible. Mau nuduh yang tidak benar. Kamu bilang saya tadi tidak percaya Petrus pikul salib. Dari mana kamu tahu? Orang saya nggak pernah ngomong seperti itu, kamu tuduh. Kan tidak baik seperti itu. Aku baru ngomong ini, Charles. Masih ingat sama aku, Kak? Ah. Iya, tapi yang benar aja lah. Kalau cerita, kalau mau diskusi dengan baik, kita pelajari dengan baik Alkitab itu. Ya. Iya. Siapa penulis Bible itu menurut Pak Lamsen? Bukan penjahat lagi? Pak Lamsen. Oh, jangan-jangan baru ingat dia nih. Oh, ini yang waktu itu nih. Charles ini si. Pikiran curiga terus. Ya baik-baik lah ngomong. Jangan Kan- negatif terus pikiran itu. Kenapa berpikiran negatif terus? Coba Saya tanya sama Pak Lamsen. Pak Lamsen, menurut Pak Lamsen siapa penulis Bible itu? Karena Nggak pernah tahu. kan Sama dengan Al-Quran, tidak tahu siapa penulis Al-Quran itu, sama itu. Untuk apa kita tahu isinya, yang penting ajarannya apa? Penulisnya untuk apa? Tidak perlu. Yang penting ajarannya baik atau benar, itu yang penting. Penulis Al-Quran siapa rupanya? Kan nggak tahu. tahu lah. Ya, siapa sudah? Waktu itu kau bilang betul ya? Yang menuliskan Bible itu penjahat dan orang-orang berdosa, orang-orang bodoh. Ya iyalah, orang penjahat semua berdosa semua itu. Karena tidak ada di dunia ini satu pun manusia yang benar. Semua berdosa. Ayo kita Tuh. Berarti penulisnya Tapi Tuhan penjahat menggu- orang-orang. Tapi Tuhan Berarti kami penulis- menggunakan orang-orang berdosa untuk menyampaikan ajarannya supaya sampai kepada manusia dengan baik dan benar. Itu kuasa Tuhan. Berkuasa Tuhan di situ, mampu dia menggunakan orang-orang berdosa. Orang berdosa tapi tulisannya baik dan benar. Itu Alkitab kami. Bagaimana orang-orang bodoh, orang-orang pendosa menuliskan Ya, kita Kepada tidak manusia. tahu. Itulah kekuasaan Tuhan yang maha mampu menggunakan orang-orang berdosa, orang-orang bodoh, orang apapun itu. Tuhan gunakan menyampaikan ajarannya kepada manusia dengan baik dan benar. Ya kita tidak Nah, tahu namanya Tuhan Maha Kuasa. Nah, faktanya bahwa yang menerima tulisan dari orang-orang bodoh itu makin bodoh gitu ya. Saya tidak tahu. Bagi kamu mungkin makin bodoh. Iya, bagi kamu. Saya tidak mau bantah-bantah kamu. Bagi kamu mungkin bodoh. Saya tidak bantah. Tapi saya merasa orang itu pintar. Ternyata yang baca-baca Alkitab orang pintar semua. Oh, baiklah, baiklah. Apa yang kita bahas? Coba tahu ini salah satu pengakuan yang kelima, Bang Det ya. Kita Ya tes di catat, dalam catat. tentang Bandingan Orang-orang- baca Alkitab dengan pembaca Al-Quran, mana lebih pintar? Oke. Orang-orang ya, orang-orang yang terkutuk disebut kambing itu menyeru Yesus sebagai Tuhan, menurut Pak Lamsen siapa itu? Nggak tahu, saya nggak pernah ajaran begitu saya terima. Jangan tanya saya. Selalu begini Pak Lamsen ini kalau diskusi mengajak, ayolah diskusi. Kalau ditanya Saya nggak tahu. tidak Apa tahu. yang kau Kamu tanyakan hal-hal yang tidak pernah saya tahu. Ya, saya bilang tidak Matius. tahu. Matius 25 nomor 41 sampai 44. Yesus Baca. berkata, "Hai engkau orang-orang terkutuk," katanya. "Engkau akan dibuang ke dalam api yang kekal seperti tempat yang disediakan kepada iblis dan para malaikatnya. Engkau tidak memberi aku makan di saat aku lapar, engkau tidak memberi aku pakaian di saat aku telanjang. Di dalam penjara aku sakit, engkau tidak melayat aku. Datang ini, kambing ini, hai Tuhan, hai Tuhan, hai Tuhan," katanya di situ. "Bila mana kami tidak melihat engkau, tidak memberi engkau makan." Di situ mereka menyeru Yesus sebagai Tuhan. Berarti kambing-kambing ini meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan. Itu golongan siapa itu, Pak Lamsen? Ya, golongan kambing-kambing itulah. Ya, kok tanya saya lagi. Kamu sudah bilang kambing, ya sudah golongan kambing. Saya tidak bantah kamu. Kamu bilang golongan kambing, ya tanya lagi saya. Udah ngomong sendiri, golongan kambing ya golongan kambing. Kambing ini menyeru Yesus sebagai Tuhan. Makhluk siapa? Iya. Makhluk Kan mana? sudah saya- Astaga, Kamu belum jawab selesai. Dengarkan dulu aku. Pertanyaanmu, kamu jawab sendiri, jangan saya lagi berjawab. Orang kamu sudah ngomong itu, kambing-kambing itu yang ngomong itu. Bagaimana sih guru-guru ini?
Di muka bumi ini makhluk siapa yang menyuruh Yesus sebagai Tuhan? Loh, banyak manusia menyuruh Yesus Tuhan, saya termasuk Yesus Tuhan. Iya, Kenapa? siapa? Apa nama golongan ini? Loh, tidak perlu golongan, ada yang golongan Kristen juga ada. Nah, Terus? yang tidak Kristen juga dulu sebelum namanya Kristen ada. Murid-murid Yesus juga manggil Yesus Tuhan. Yang tadi kamu baca Iya. tadi manggil Yesus Tuhan. Kenapa rupanya? Apa yang salah? Berarti yang terkutuk, kambing yang terkutuk itu siapa? Kristen. Jangan kamu sama ratakan gitu. Saya terkutuk. Terkutuk apa maksudnya terkutuk apa? Loh, di Matius 25 nomor 41, hai engkau orang-orang terkutuk, kata Yesus. Kan di situ jelas terkutuk tulisannya. Jangan kau Mereka itu kan ada yang tidak menolong orang miskin. Dia mengaku Yesus Tuhan, tapi dia tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, perintah kasih itu tidak dilakukan. Hei kamu orang terkutuk, setan kamu katanya. Kamu manggil aku Tuhan, tapi kelakuanmu seperti itu. Kamu tidak pernah memberikan aku makan waktu saya lapar, waktu saya di penjara kamu tidak jenguk aku. Itu kata Yesus. Kan menuduh orang-orang yang ngaku-ngaku Yesus Tuhan padahal kelakuannya tidak sesuai. Saya nggak tahu siapa-siapa itu. Banyak orang begitu, banyak. Jangan kau sebut lagi penjaranya, malu Tuhan di penjara. Poinnya di sini Bang Pak Lamsen, mereka ini menyuruh Yesus sebagai Tuhan. Banyak menyuruh Yesus sebagai Tuhan. Banyak. Siapa saja? Banyak. Siapa itu? Ya, termasuk saya. Kristen. Termasuk orang Kristen. Kristen ya. Iya Kristen. Emang kenapa? Tapi bukan kalau kamu menjekkan, belum saya selesai ngomong langsung diejek pakai itu apa namanya tuh? Ya, dengar. Orang Kristen itu menyuruh Yesus Tuhan, tapi tidak semua Kristen masuk surga. Walaupun menyuruh Yesus Tuhan, tidak semua. Tapi orang-orang yang melakukan perintah kasih itulah yang masuk surga. Begitu pemahamannya. Jadi makanya gini marah-marah itu. Kamu panggil aku Tuhan, tapi kamu kelakuanmu seperti itu. Kamu dari sini. Kan begitu ajaran Yesus. Iya, betul itu. Memang Kristen itu nggak ada yang masuk surga. Betul itu ucapannya nih. Kenapa? Matius 7 tadi kau udah serukan sendiri kan? Inyalah engkau. Jadi kau ada yang masuk surga. Kau penjahat itu di mana? Penjahat itu dibuang ke api yang kekal, kata Yesus. Iya betul. Walaupun dia Kristen, tapi kalau dia jahat tidak masuk surga. Begitu. Walaupun dia Kristen, kalau dia melakukan hal-hal kasih itu, dia pasti masuk surga. Terbagi dua. Jadi manusia ini terbagi dua semua. Kristen tidak Kristen pun terbagi dua. Orang jahat, orang baik. Hitam putih. Makanya saya Pak Lamsen, untuk keluar dari kutukan Yesus itu, saya nggak mau lagi Kristen. Keluar Makanya lakukan kasih itu supaya kamu jangan dikutuk. Kalau kamu melaksanakan perintah kasih itu, mengasihi orang, melakukan kasih kepada Tuhan, kamu lepas dari kutuk. Bukan karena mengatakan Yesus Tuhan, bukan. Itu bukan dasar itu. Dasarnya adalah lakukan perintah Tuhan, perintah kasih itu. Itu dasar Alkitab. Penulis kalian itu atau Yesus mengambil dari Perjanjian Lama, ya, Yeskiel 43. Iya, betul itu Yesus mengambil itu. Ajaran kasih itu kutipan itu, ucapan Yesus itu kutipan dari Jadi imamat. Kalau kutipan masalahnya apa? Tidak benar, tidak boleh diikuti. Bukan nggak benar. Nah, jadi gimana? Kalian kan mengatakan bahwa Yesus itu. Jadi yang kamu salahkan sekarang siapa sekarang yang kamu salahkan? Saya atau Alkitab saya yang kamu salahkan? Ya kalian lah. Ya untuk apa kamu salahkan saya? Hakimnya bukan kamu. Saya mengangkat kamu jadi hakim, menyalahkan orang. Kalau kamu mau benar, ikutin ajaran Alkitab. Begitu. Ajak saya, ini ajaran benar. Jangan suka jalan-jalankan orang. Emang kamu hakim, penentu. Jadi yang hakim siapa? Loh, hanya Tuhan yang menentukan ini benar, ini salah. Ini kamu bertindak sendiri. Oh, kamu menuduh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Siapa yang angkat kamu jadi hakim? Ya, begitu kawan ya. Kita belajar aja, belajar Alkitab atau Al-Quran. Siap saya. Tapi kalau menuduh-nuduh orang, kamu salah, kamu ini benar, ini salah, ini benar, saya tidak suka.
Ya salah lah, dari pengajaran-pengajaran Yesus kalian Biarin tidak orang itu mau. salah. Kamu tidak berhak menentukan itu salah tidak benar. Hanya Tuhan yang menentukan masuk surga atau tidak. Jadi kamu hakimi dulu baru kamu serahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan ini salah ini, masuk neraka ini. Begitu cara kamu. Siapa angkat kamu jadi hakim? Iya kan kata sudah jelas tadi kita bawakan yang menyeru Yesus sebagai Tuhan. Kau sudah menarasikan Matius 7. Kau sudah menarasikan Matius 7. Jadi orang yang menyeru Katakan orang yang menyeru Yesus Tuhan itu tidak masuk surga tidak. Ada terbagi dua kawan ya. Tidak semua orang yang berseru kepada Yesus itu Tuhan masuk surga, tidak semua. Ada yang masuk, ada yang tidak. Yang masuk itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, yang perintah kasih itu. Walaupun saya katakan Yesus Tuhan, kalau saya tidak melakukan perintah itu, ya tidak masuk surga saya. Tapi kalau saya melakukan perintah Tuhan itu, saya memanggil Yesus Tuhan juga, ya tidak masalah. Masuk surga kalau Tuhan mau masukkan saya ke surga. Jadi bukan kamu yang hakimnya, Tuhan yang jadi hakim, penentu. Kalau saya salah, biarkan aja. Tuhan yang melihat saya salah kok. Tapi mari kita belajar pelajaran Alkitab. Mari kita belajar pelajaran Al-Quran. Itu yang bagus. Jangan mengatakan kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tidak bagus seperti itu. Menyakiti hati orang itu. Iya, aku sudah pelajari Bible kalian itu. Kau selalu Mengajarkan mengatakan Bible itu kepada saya. Mari kita belajar bersama. Mana yang kamu belajar? perintah siapa yang diikuti? Perintah Yesus atau perintah Bapa? Loh, kamu tidak kenal Yesus siapa Bapak, siapa Yesus? Kamu belum kenal. Jadi jangan dulu tanya sampai ke sana. Terlalu mendalam kamu. Tidak mengerti siapa Yesus itu, kamu tidak kenal. Jangan. Saya Ayo tanya belajar bersama. Siapa Yesus? yang saya perintah yang harus diikuti oleh Oten itu perintah Yesus atau perintah Bapa? Yesus tidak ada kasih perintah baru, tidak ada. Nah, makanya justru itu. Kamu bilang ngerti Alkitab. Yesus datang ke dunia ini tidak membawa perintah baru, tidak ada perintah baru, tidak ada. Saya tahu itu 2 Yohanes 1 nomor 5. Perintah Yesus bisa perintah Bapa. Kamu kan bertanya seperti itu dari mana? Kamu bertanya seperti itu. Emang Yesus Tadi kau ucapkan sendiri Pak Lamsen bahwa orang yang selamat itu mengikuti perintah Yesus. Iya, perintah Yesus itu apa? Perintah kasih. Itu bukan perintah baru, perintah lama itu dari zaman dahulu kala itu. Sebelum Yesus ada sudah ada perintah itu. Iya, makanya yang kalian ikuti perintah Yesus atau perintah Bapa. Di dalam Markus 12 nomor 30, Emang Yesus dan Bapa itu beda perintahnya. Beda. Dari mana kamu tahu beda itu? Perintah Bapa bagaimana, perintah Yesus bagaimana? Coba bandingkan dulu. Mana perintah Bapa, mana perintah Yesus? Coba bandingkan dulu dengan saya supaya. Yesus tidak pernah memerintahkan. Mana perintah Dia Yesus, mana perintah mengajar. Bapa? Coba bandingkan dulu. Mana? Jangan asal ngomong. Oke, saya ini ya. Perintah Bapa, hei kau manusia, jangan kau makan babi, kau makan babi. Yesus pun tidak makan babi kok. Bukan perintahnya. Jadi perintah siapa itu? Itu bukan perintah Yesus juga. Nah, berarti kan yang diikuti harus Jadi perintah perintah Yesus yang mana? Bapa. Sesuai yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 12 nomor 30. Yang saya minta, coba tunjukkan dulu perintah Bapa dengan perintah Yesus mana berbeda tuh? Beda enggak? Perintah Yesus dan perintah Bapa mana coba? Oke, Bapa tidak menyuruh Yesus mengeluarkan ajarannya dari tanah Palestina yang diajarkan kepada Bani Israel. Saya jadi bingung saya. Terlalu bodoh memang saya. Tadi kau bertanya perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Yaitu di dalam Matius 28 nomor 18 ada perintah Yesus. Kalian bilang. Ulangi pertanyaan saya. Ulangi. Kamu nggak jelas. Kamu bilang tadi ada perintah Bapa atau perintah Yesus kan? Coba mana perintah Bapa? Coba sebutkan dulu perintah Bapa. Coba sebutkan dulu mana perintah Yesus supaya saya bisa bandingkan. Bapa mengutus Tuhanmu yang bernama Yesus ke dalam di tengah-tengah Bani Israel. Ya, dengarkan saya. Oke, terima kasih banyak. Yesus memerintahkan Yesus saya terlalu bodoh, tidak paham ajaranmu. Saya tidak paham ajaranmu. Kamu terlalu 5 kali ngaku bodoh. Lanjut. Ya, saya terlalu bodoh menghadapi kamu. 6 kali. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya off aja lah. Kalau orang-orang seperti ini susah dihadapin. Yang mana yang susah dihadapin, yang bodoh atau yang mana ini, Pak? Dia bilang ada yang kamu ikutin perintah Bapak atau perintah Yesus. Coba mana perintah Bapak, mana perintah Yesus? Kasih tanya itu. Nggak dikasih tahu. Yang mana perintah Bapak, yang mana perintah Yesus? Oh, perintah bapaknya jangan makan babi kan gitu.
Perintah Bapaknya Ini perintah Yesus. agar mengimani Yesus sebagai utusannya. Perintah Yesusnya agar mengimani dirinya sebagai utusan Bapa. Sama-sama utusan, Pak. Itu. Mari kita buka Alkitabnya, ada nggak begitu? Ada di dalam Matius, jelas itu. Kemudian dalam Yohanes 17 nomor 3. Ya, coba Matius kita baca bersama. Yang simple aja, yang endingnya aja, Pak. Oh, nggak bisa. Alkitab itu tidak bisa ending-endingnya, tidak bisa. Harus lengkap, utuh. Jadi Oke. Islam membaca Alkitab kami tidak utuh. Oke. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti hidup kekal menerima Yesus, mengenal Yesus, beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Begitu, Pak. Ya, betul. Nah, berarti orang yang menuhankan Yesus berarti tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu tidak memperoleh hidup kekal, Pak. Ya, itu kan analisamu, tapi Ya, Alkitab. itu dalilnya, kata Yesus begitu. Ya. Itu kan satu ayat kamu baca, bukan ayat satu secara utuh. Baca Alkitab itu harus utuh. Nah, mana lagi? Yohanes 17, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mukjizat yang aku kerjakan, mukjizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi kalau dirinya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Itu bukan perintah. Ya, tapi kesaksian Yesus tentang dirinya utusan Tuhan atau Tuhan? Yang saya tanya, mana perintah Yesus, mana perintah Allah? Perintah Yesusnya adalah jangan ke domba di luar Israel, jangan. Tapi pergilah kepada orang yang sesat dari Bani Israel. Itu perintah Yesus. Perintah Allah. Perintah Allahnya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi mana yang salah, mana yang benar itu, mana bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti. Yang salah ketika menganggap anak adalah Bapa, yang salah ketika mengatakan Yesus itu untuk seluruh umat manusia. Itu yang salah, Pak. Bukan guru cuma. Tadi kan ada bedanya. Tadi kan saya ditanya, kamu itu ikutin perintah Bapa atau perintah Yesus? Artinya perintah Bapa atau perintah Yesus salah satunya ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang boleh diikuti, ada yang tidak boleh. Jadi mana perintah yang boleh diikutin, mana yang tidak boleh diikutin? Perintah yang boleh diikuti itu adalah menjalankan hukum Taurat. Yang tidak boleh diikuti menghilangkan Perintah Taurat. Yesus atau perintah Allah yang tidak boleh diikutin. Jangan diputar, jangan di Dua-duanya harus diikuti, Pak. Dua-duanya harus diikuti. Tadi kan dipersalahkan saya, kan? Karena? Ada dua perintah, perintah Yesus dan perintah Allah. Jadi yang kamu ikutin perintah Allah atau perintah Yesus? Kalau Berarti saya perintah salah Allah. satu itu tidak boleh diikutin. Yang benar perintah Allah atau perintah Yesus? Yang mana yang boleh diikuti? Kalau Yesus yang datang sebagai Mesias di tengah Bani Israel, Jawab pertanyaan saya. perintahnya itu selalu kemudian seirama dengan perintah Allah. Jawab perintah saya. Tetapi Jawab kalau pertanyaan Yesus saya. yang keluar dari kubur, Jawab. Saya tidak butuh itu. perintahnya Penjelasanmu. selalu bertentangan dengan Allah. Kalau itu Pak. Jadi antara Yesus yang ada di tengah kaum Israel dan Yesus yang keluar dari kubur yang ada di tengah-tengah orang Athena Yunani, itu perintahnya beda. Itu dua Yesus yang berbeda, Pak Lamsen. Jadi Yesus yang satu yang di Athena yang mana? Yang diajarkan Paulus sebagai dewa agnostos theos. Terus yang dia ini itu dari Alkitab atau dari mana itu kamu baca? Iya, dari surat Paulus, Pak. Oh, surat. Kamu percaya kepada Paulus? Bukan percaya, tertulis begitu. Ya. Untuk apa kamu ajarkan kepada saya kalau begitu? Ya, sama seperti buku-buku yang mencatat tentang menu makanan. Saya Ya, tidak percaya itu sudah. firman Tuhan. Kalau tulisan Tapi Paulus boleh itu kan saya baca? Kalau tulisan Paulus tidak boleh dipercayai, tidak boleh diikutin, jangan ajarkan lagi kepada saya. Oh, Jangan salahkan bukan tidak boleh diikutin. Silakan yang mau ikutin, silakan. Yang tidak mau ikutin juga, silakan. Cuma. Kan tidak Kamu ada sudah tahu paksaan. tulisan Paulus tulisan tidak benar. Kamu ajarkan kepada Kristus, kamu salahkan Kata Kristus. siapa? Kata siapa tulisan Paulus itu tulisan tidak benar? Jadi
Jadi kenapa kamu tidak ikutin kalau begitu? Saya tidak mau ikutin karena menurut saya itu bukan firman Tuhan. Ya kalau bilang firman Tuhan, kenapa kamu bacakan kepada kami lagi? Ya supaya saudara sadar bahwa memang ada Yesus lain. Ya sudahlah kalau begitu, tinggalkan itu aja bilang. Si Yesus lain itu tinggalkan. Yesus yang benar yang mana? Ya, Yesus yang benar itu yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi untuk Bani Israel. Yang mana itu? Itulah yang lahir kemudian di tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel agar Bani Israel menerima dirinya sebagai Mesias. Yang pernah tersalib dan pernah mati itu, ya? Itu bukan Yesus yang pernah Bukan tersalib, bukan. Oh iya. Mari Itu bukan. belajar dulu kepada Gurunda ini. Itu kan. Jadi Yesus yang kami ikutin ini adalah Yesus yang palsu itu ya. Asli juga itu, asli bukan juga. Yesus. Iya. Lah, kan Asli ada dua. Jadi Kan dua ada- yang asli. Kan Iya. Nah, Asli, jadi asli asli dua. Yesus anak Maria asli. Yesus yang disalib juga asli. Oh, asli Tapi ya? kalau dikatakan itu adalah Yesus anak Maria, ya itu baru palsu. Oh, Karena dua-duanya asli manusia. Yang asli. disalib dengan yang tidak disalib, dua-duanya asli manusia. Itu kerjaan siapa itu memunculkan Yesus dua itu? Kerjaan siapa itu? Iblis. Iblis. Heeh. Loh. Itu tercatat di Al-Quran atau di Alkitab? Di Bible. Oh, di Bible. Bible ini dapat dipercaya apa tidak? Bible ini bisa dipercaya, kenapa tidak? Tapi kamu masih ingat kata-katamu itu? Bible itu adalah palsu dan pembohong. Maudhu. Oh, salah Anda, Oh, salah. saya salah. Salah. Saya mengatakan Bible kamu itu sudah asli. pikun. Asli Kamu Bible sudah itu. pikun. Asli catatan wartawan. Ya, catatan wartawan yang artinya Tapi tidak kalau bisa dikatakan dipercaya. Bible itu firman Tuhan, baru saya katakan Tuhan palsu. Karena Bible itu bukan firman Tuhan. Jadi kenapa kita bahas-bahas kitab-kitab yang tidak benar ini kalau begitu? Loh, kitab Anda itu kitab benar. Oh, benar itu. Oh, ini yang Iya dibenarkan benar oleh Al-Quran. catatan wartawan. Oh, benar catatan wartawan. Iya. Tapi ceritanya tidak benar. Ceritanya juga benar. Oh, ceritanya benar. Oh, jadi catatan wartawan ini mencatat bahwa Iya, tersalib. benar Oh, dalam berarti dalam benar dong Yesus tersalib. Mati. benar dalam catatan wartawan. Tapi dalam catatan ketika wartawan. dianggap itu firman Tuhan Kalau itu tidak benar. kalau tidak Seperti catatan wartawan misalnya tidak benar. seperti misalnya isi surat kabar pedoman rakyat. Pedoman rakyat itu isinya benar tidak, Pak? Sekarang begini. Tunggu, Itu benar, saya tanya dulu. Berita-berita yang ada Saya di tidak pedoman kesana. rakyat itu Saya benar tidak atau lari. tidak? Saya tidak mau lari. Benar. Tapi apakah itu firman Tuhan? Tidak. Tidak. Berarti kalau catatan wartawan itu benar, Benar. dipercaya kan? Dapat dipercaya. Bisa dipercaya sebagai pemberitaan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka. Tapi bukan firman Tuhan. Iya, bukan firman Tuhan. Kalau Kalau bukan firman Tuhan, perlu nggak diimani apa tidak? Lah, kalau Anda mempercayainya sebagai kisah atau cerita-cerita yang dibangun oleh pewarta, silakan aja Anda percaya. Tapi tidak bisa jadi konsep iman. Kenapa? Yang diimani itu firman Allah, bukan catatan wartawan. Artinya, walaupun saya percaya kepada catatan wartawan itu benar, artinya saya tidak akan bakal masuk surga juga, ke neraka juga saya kan? Ya kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, salah itu. Karena itu bukan firman Tuhan, berarti Anda Bukan. mentuhankan para pewarta. Beritanya benar atau salah, itu yang penting kata saya. Beritanya benar, seperti benarnya berita yang ada di surat kabar Tempo. Kalau Itu benar. beritanya, artinya kamu percaya. Tetapi isinya bukan firman Tuhan. Iya, bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Iya, saya akui. Itu Begitu dong. Iya. Itu bukan firman Tuhan. Tapi Ya. beritanya benar dan dapat Nah, berarti Berita yang beritanya itu benar. tentang Yesus mati tersalib dan hidup kembali. Nah, itu benar kan? Unsur kebenarannya ada Yesus yang mati tersalib. Iya. Makanya ada mati tersalib hidup Itu kembali. unsur Dan kebenarannya masuk surga. dari segi pewarta. Tapi Iya. kalau kita berbicara skala prioritas firman Tuhannya yang disalib itu adalah orang yang diserupakan. Jadi, Makanya ada dua Yesus. dua Yesus. Ada yang diserupakan, ada yang tidak diserupakan.
Jadi firman Tuhan ada kayu yang bakar asli, atau ada Yesus yang tidak asli. jadi yang benar itu beritanya firman Tuhan kah atau tulisan wartawan tadi? Jelas firman Tuhan, Pak. Oh, berarti Beritanya tulisan benar. wartawan tadi tidak benar. Tidak benar ketika dia mengatakan bahwa itu adalah Yesus yang asli yang disalib, atau dikatakan bahwa penyaliban itu penebus dosa, itu Tadi tidak kamu benar. bilang Itu bukan firman sekarang Tuhan. Tidak benar. Bagaimana Benar sih? sebagai catatan wartawan. Sebagai catatan wartawan, tapi beritanya benar enggak? Saya mau Tapi tanya. apa tuh? Saya yang tanyakan, Hmm. catatan mereka itu benar enggak peristiwanya tersalib Yesus? Peristiwanya benar. Nah, kalau udah benar Ada- sudah ngapain lagi? Walaupun catatan Tapi yang wartawan. disalib itu bukan kehendak Tuhan. Dan yang disalib itu juga bukanlah nabi Tuhan, tapi pelaku kejahatan. Ya. Penyaliban itu benar terjadi, benar. Oke. Nah, sekarang begini, kenapa ada peristiwa penyaliban itu rupanya? Karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Ya, tadi kan yang mau disalib kan Yesus asli kan mau disalib. Oke. Karena faktor ekonomi, politik, bukan karena faktor dosa waris. Terserah apa tuh kamu bilang, terserah kamu. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Apa, terserah kamu. Sekarang yang dicari orang Yahudi itu adalah Yesus asli mau disalib. Ya, kan? ya. Ternyata yang disalib bukan Yang Yesus palsu. asli, yang palsu. Pintar. Nah, Yesus asli itu diangkat oleh Allah kepadanya kan? Betul sekali. Ya betul, terima kasih banyak. Nah, kalau Terus? sudah Yesus diangkat kepada Allah, Yesus asli diangkat, kenapa lagi Allah munculkan orang yang diserupakan dengan Yesus? Lah, bukan dimunculkan. Diapakan? Mereka ingin menyalib Yesus, tapi mereka membuat tipu daya muslihat. Mereka berkongko dengan iblis, maka Tuhan menyelamatkan utusannya. Mereka lah salah satunya yang tersalib itu. Di mana Karena mereka tercatat itu? mereka kemudian Di mana melakukan tercatat itu? tipu Itu kan muslihat. karanganmu. Oh bukan, itu bukan, di dalam bukan. Bible tertulis. Buka Bibelnya. Ah, sekarang Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 29, nomor 30, 31, 33. Tapi nggak bisa dipercaya, itu bohong. Lah, kan itu catatan wartawan, Oh, Pak. betul. Nah, coba baca. Gimana Coba sih? Baca. Ya, baca. Yo. Baca. Silakan Anda baca. Jadi kamu ceritakan apa tadi ceritanya, coba ulangi dulu. Saya nggak Lukas, Pak, Lukas. Bukan. Khotbah Petrus. Bukan. Tadi kenapa dimunculkan oleh Allah orang yang diserupakan dengan Yesus? Kenapa dimunculkan itu? Iya, karena mereka berkongko-kongko. Coba Anda baca kemudian Amsal 21:18. Apa yang dikatakan Tuhan di situ, Pak? Itu sebagai hikmat pengajaran. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menggantikan orang benar dengan pengkhianat, dan orang jujur diganti oleh orang fasik. Siapa orang fasik ini? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus. Menerima suap Yesus. Kita baca dulu. Jangan kamu sadar nggak ada kisah Yesus di situ. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan Ya. pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ya, nggak masalah. Terus? Sekarang permasalahannya siapa yang pengkhianat? Mana ada pengkhianat? Yang mengkhianati Yesus, Yudas, atau Yesus yang mengkhianati Yudas? Tapi kisahnya begitu nggak digantikan di situ? Ada kisahnya begitu? Kan sudah tertulis hikmatnya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Yesus Iya. orang jujur, Yesus orang benar. Ketika kemudian dia ingin ditangkap, ingin disalib, apa kata Tuhan? Diganti oleh sang Itu kan pengkhianat. analisamu. Itu kan analisamu. Tapi Salah nggak analisa saya? Salah nggak? Ya, kalau tidak sesuai dengan tulisan Paulus atau tulisan Yohanes dengan Matius, ya salah lah. Yesus tidak mengacu. Yesus tidak mengacu kepada buku-buku itu. Yesus mengacu ke Amsal. Kata Yesus loh. Yang menceritakan Yesus tersalib siapa rupanya? Coba, Matius. Orang-orang Yahudi kan? Orang-orang Romawi. Orang-orang Yunani. Yang mencatat peristiwa penyaliban itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya Dan kan? itu bukan orangnya Yesus. Bukan orang Yesus.
Bukan muridnya Yesus itu. Matius, Tapi kalau penulis bukan Matius bukan murid Yesus. Berarti peristiwa yang dicatat mereka tidak benar. Benar terjadi. Kalau benar kenapa nggak diterima? Biarpun bukan murid Yesus. Lah, benar Yesus, ya terima terjadi aja. penyaliban, tapi yang disalib bukan orang benar, yang disalib itu pengkhianat. Kita baca kisahnya orang Loh, kedudukan daripada catatan mereka itu bukan firman Tuhan. Dia hanya mengotak-atik peristiwa yang terjadi lalu mereka mengabarkannya. Tuhan kamu bilang itu catatannya benar. Yang Walaupun Tuhan bukan berfirman firman itu kan Tuhan. di perjanjian lama, Pak. Dan Yesus konon ceritanya Iya. mengatakan, aku Sekarang. memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang Pelan. tercatat di dalam kitab Amsal. Pelan. Itu loh. Saya sudah tanya, walaupun bukan firman Tuhan, tapi kalau yang diberitakannya benar, ya benar, kita terima benar. Ya harusnya Benar kamu ada penyaliban. Iya, benar ada kisah-kisah yang ditulis mereka pun benar kan? Iya. Nah, kalau udah benar, berarti di dalam kisah Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes dan Paulus pun mengaku bahwa yang tersalib adalah Yesus, bukan Memang dianalisa. Yesus, tapi Ya, makanya. palsu. Mana palsu di Tidak dikatakan palsu di mana? situ. Lah, Tulisan mereka tidak ada mengatakan Makanya palsu. jangan jadikan karangan manusia sebagai acuan iman. Berarti Jangan. kamu itu tidak percaya tulisan Matius, Markus, Lukas. Saya dan Yohanes. percaya, Pak. Ya. Saya percaya, tapi itu bukan firman Tuhan. Ya, bukan Maka firman jangan Tuhan. didudukkan yang Walaupun bukan firman firman Tuhan, Tuhan itu kalau sebagai beritanya buku dalam beragama. Sekarang begini, walaupun firman Tuhan kalau beritanya tidak benar, untuk apa diyakini? Walaupun Firman itu tulisan Tuhan itu wartawan. sudah pasti benar, Pak. Firman Tuhan itu sudah pasti benar. Oke. Tapi pernyataan wartawan belum tentu Saya benar. kan sudah tanya kamu, tulisan wartawan itu beritanya benar apa tidak? Kamu bilang benar. Benar terjadi Kalau benar. ada penyaliban. Ada Tetapi penyaliban. yang disalib bukan anak Maria. Tapi tulisan mereka Yesus yang disalib. Namanya disalib. Yesus karena memang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai analisamu. namaku. Itu kata Analisamu Yesus, itu. Pak. Itu kata Tapi Yesus. Di kisah yang mereka tulis itu, kamu bilang kamu yakin dan percaya kisah yang ditulis mereka itu benar. Benar terjadi. kamu Tetapi benar. yang disalib itu bukan anak Maria. Berarti tulisan mereka salah, tidak boleh dipercaya. Sudah benar catatan mereka ada penyaliban. Ada Tinggal penyaliban. kita yang memilih dan memilah bahwa itu bukan dikasih. firman Tuhan. Hanya Aku sudah sebagai bertanya. pemberitaan dari Walaupun peristiwa itu yang tulisan terjadi gitu loh. Walaupun itu bukan peristiwa aja dicatatnya peristiwa kisahnya dari ditangkapnya sampai disalibnya. Nah, sampai yang ditangkap ini mengatakan akulah dia. Sementara Yesus berkata penyesat itu awalnya akan itu berkata kan akulah tulisan dia. Matius, Markus kan sama tulisan Matius. Yesusnya Sama. berkata penyesat itu datang memakai namanya Ya. dan berkata akulah dia. Jadi artinya tulisan mereka salah dong. Loh, ini Loh. kan diceritakan begitu. Loh. Cerita mereka itu sudah Sebagian benar, benar, sebagian Pak. salah dong. Cerita mereka itu sudah benar. Sebagian Cuman benar, kita sebagian ini orang yang berakal sehat harus pintar menelaah Berakal catatan sehat mereka. Apakah yang mereka catat ini Yesus asli Mereka atau yang adalah palsu? Kan saksi. begitu, Pak. Penulisnya itu adalah saksi penyelidikan mereka. Benar. Iya, memang ada penyaliban. Iya, Dan konon penyaliban itu yang disalib Yesus. Itu mana kamu? itu tataran daripada catatan mereka. 4 orang penulis itu Catatan semua. mereka itu bukan yang tertinggi, Pak Naibaho. Masih ada yang lebih tinggi. Apa itu? Perkataan Tuhan. Nah, coba kalau perkataan Tuhan, firman Allah, coba kisahnya dulu di mana? Di Al-Quran di mana? Ada di Al-Quran kisahnya. Ketika kemudian diceritakan di dalam pengakuan Yesus, apa kata Yesus? Harus terjadi Itu apa analisamu. yang tertulis. Kan firman Saya Tuhan, yang Pak. membaca yang tercatat. Kan Saya firman tidak Tuhan, membaca. Pak, yang lebih tinggi, Pak. Firman Tuhan itu tidak lengkap. Kalau lengkap Ya, saya percaya. firman Tuhan yang lebih tinggi kedudukannya daripada Firman Tuhan lebih tinggi. Yang lengkap itu mana? Dikatakan yang tersalib bukan Yesus. tidak ada. Jangankan kemudian cerita Betul, tidak ada. lengkap. Berarti firman Kisah Tuhan itu para salah rasul, dong. Tidak kisah benar para firman rasul tidak menceritakan lengkap tentang Yesus, Pak. Jangan Matius, mimpi Markus, dong. Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang Lengkap. saya tanya sama Pak Martin, tinggi mana derajat kebenarannya, wartawan atau Tuhan? Karena dalam hal ini wartawan. Oh, dari Bukan situ wartawan, memang benar. udah salah. Salah bagaimana?
Kamu sendiri ngaku wartawan itu benar tulisannya. Masa lebih tinggi kedudukan wartawan daripada Tuhan? Padahal Dari kamu- sini aja sudah salah Anda. Oke, salah. Salah. Saya ngikutin kamu. Masa wartawan lebih benar daripada Tuhan? Ini Anda sudah gila memang. Bukan cuma Buktinya bodoh Tuhan aja, tidak gila menciptakan juga dengan Anda ini. Buktinya Tuhan. Saya ulang lagi. Tidak. Tinggi mana derajat kebenarannya? Wartawan atau Tuhan? Dalam hal ini wartawan. Tuhan Nah, salah. gila berarti Anda sudah nggak Tuhan itu waras salah. ini. Buktinya tidak ada cerita Tuhan Yesus. Anda tidak waras. Sekarang menurut Tidak Yesus, ada kisahnya firman sekarang Tuhan. Yesus menurut Yesus. Kamu Yesus tidak waras. berkata, Pak Nabaho, Yesus berkata dia Itu harus pergi analisamu itu bukan kesana. Yesus berkata, Pak, bukan Saya Bang yang Sumat. Saya Yesus baca berkata, catatan mereka. 4 orang penulis itu sama tulisannya. Yang Paman, tersangka adalah Yesus berkata nih, Yesus berkata, aku memang Itu harus analisamu pergi. kamu alih-alihkan ke sana. Tidak boleh Ini seperti itu. pengakuan Baca Yesus. Alkitab. Saya tidak seperti itu. Yesus dalam Baca. Bible berkata, aku Kisahnya memang baca. harus pergi Kisahnya sesuai baca, dengan tulisannya apa? Sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, di dalam Yang kitab penulis itu Mazmur, orang mengkisahkan. bukan di dalam kitab para wartawan. Ya. Jadi Allah menciptakan itu. Loh, kenapa jadi Tuhanku kau bawa-bawa, Paman? Kamu yang bilang tadi firman yang benar atau wartawan yang benar? Yesus aja dulu. Menurut Yesus, dia harus pergi sesuai dengan kitab mana? Tulisan siapa itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Tercatat di mana tuh? Itu tercatat di wartawan yang menuliskan Lukas 44 Nah, nomor berarti tulisan Lukas Lukas itu benar, 24, dengar. Lukas Iya. 24 nomor 44. Artinya, kamu percaya dengan tulisan Lukas kan? Kan saya sudah bilang tadi, Pak. Kalau sudah Saya dengan percaya tulisan Lukas, tulisan saya mereka percaya sebagai kepada- tulisan wartawan. Sebagai wartawan dia mencatat Yesus pernah berkata. Dicatat lengkap loh. Nah, Catatnya lengkap. wartawannya mengatakan Yesus pernah berkata. Apa kata Yesus? Aku Iya. memang harus pergi berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Kisah Yesus Taurat, tersalib di itu dalam mulai kitab lahir. Amsal, dan di dalam kitab Mazmur. Iya, gara-gara itu kamu tidak mau baca lagi kisah Yesus mulai lahir tersalib sampai Karena mati. Yesusnya katanya yang mengatakan itu, katanya. Maka saya percaya. Tapi Iya. kepercayaan saya itu hanya sebatas percaya kepada tulisan pewarta. berarti- Bukan percaya kepada firman Tuhan. Karena Lukas bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Jadi, Maka apa saya kata percaya firman Allah tentang bahwa kitab yang sebelumnya? Lukas telah mencatat sebuah kisah di mana Yesus berkata, Yesus harus pergi meninggalkan Yerusalem berdasarkan dengan apa yang tertulis tentang dia di Taurat, di Amsal, dan di Sekarang Mazmur. gini, saya tidak Ah. mau analisa-analisamu. Kenapa Sekarang Anda apa- larinya ke Lukas, ke Markus, ke Yohanes, ke Roma, Galatia? Kenapa ke situ? Kenapa? Karena yang menulis kisah Yesus lengkap sempurna adalah Matius, Markus. Oke, kalau begitu tolong tunjukkan di mana kisah Yesus usia 14 tahun. Loh. Untuk Mana? apa itu? Mana? Mana? Karena tidak perlu, tidak semua tulisan. Katanya Semua itu lengkap. lebih lengkap daripada Mana Al-Quran itu. usia dia 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, Coba. 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 20, 21, Tidak 22, 23, 24, 29. Mana kisahnya? Mana? Tidak dikisahkan, tidak dikisahkan. Iya, katanya lengkap. Ya itulah selengkapnya. Bagaimana? Mana lebih lengkap? Suara besar. Masola ngilam senai Mana lebih bahu. besar Ladongo. tulisan wartawan daripada firman Allah? Ladompala. Mana Kan lebih lengkap? Yesus menceritakan Mana tuh. lebih lengkap tulisan Wartawan daripada firman menceritakan, Yesus berkata. Allah? Kamu tidak- Konon wartawan mencatat, Yesus berkata, adalah aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis tentang aku di Taurat, di Sekarang Amsal, di Mazmur. Di Kenapa mana? Anda tidak mencari di Amsal, di Amsal, di Mazmur, dan di Taurat? Kenapa Anda harus mencari di surah-surah Di situ Paulus? tidak dikisahkan tentang Yesus mulai lahir sampai mati pulang ke surga. Yesusnya berkata tentang kepergiannya, Pak, Oke, bukan terima tentang kasih banyak. kelahirannya, dompala. Kamu ini hanya mengendalikan analisa-analisamu. Yesusnya yang berkata apa? Harus Iya, betul. pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia di mana? Itu Di Taurat. Yes. Ya. Ini tidak baik ini ceritanya ini seperti ini. Ya. Jangan sombong terhadap Iya. kebenaran. Tapi memang dari dulu Pak Lamsen begini, nggak pernah mau keras. ikutin Yohanes itu benar. Dulu Wartawan mencatat, Pak. Wartawan mencatat. Bohong. Yesus berkata.
Nah, saya percaya kepada kalian wartawan ngomong ini. apa sih? Anda justru tidak percaya. Videomu masih ada di tangan saya. Videomu masih ada, saya kirim sama kamu itu. Selalu saya kirim. Silakan. Jangan kayak Paulus Ada suka yang nipu. palsu dan bohong. Jangan kayak Paulus suka menyebar fitnah, bohong. Fitnah. Jangan kayak Paulus, Pak, jangan. Cukuplah Paulus sebagai pembinasa keji. Jangan Anda turut-turut seperti Paulus. Saya ngikutin ajaran kamu. Jangan Saya kayak ngikutin Paulus ajaran kamu, Bang. menjerat dalam Kamu tipu banyak daya. menipu orang Islam banyak. Jangan Menipu kamu. kayak Paulus, Pak, jangan. Tulisan Paulus kamu ambil, sebagian kamu buang. Apa itu? Mereka wartawan, Pak. Kalau wartawan jangan dipercaya lagi kalau begitu. Saya Loh, tanya. saya percaya orang akademisi kok. Saya kenapa kamu buang-buang tulisan? Lah, kedudukan tulisan mereka itu bukan firman Tuhan tapi catatan wartawan. Piye Firman toh? Tuhan atau tidak firman Tuhan, tapi tulisannya benar, ya kan? Iya, benar sebagai catatan wartawan, tapi tidak benar kalau dianggap firman Tuhan. Apa ini? Ya, saya kan tidak katakan di firman Tuhan. Nah, sekarang pewarta ini, Pak, pewarta ini justru menceritakan Yesus, di mana Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan firman Tuhan di dalam Taurat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan itu? Iya. Kamu sendiri yang tidak menggunakan. Tadi Saya mengatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kenapa Anda nggak percaya? dalam hal ini tidak ditulis di situ. Yesus loh Pak yang merujuk ke sana. Yesusnya. Yesus yang merujuk ke Amsal, bukan saya. Ah, làm hộ nữa đi ạ. Đừng lao béo. Wah. Lukas 44. Data 44 dari Lukas bab 24. Yesus sendiri yang berkata bahwa Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Amsal. Yesusnya yang berkata, Pak, bukan saya. Wartawannya yang memberikan kemudian jalan untuk memahami itu. Kamu baca dari mana itu? Kan Zilan Makruh dan Yohanes. Di Lukas mana ada 24. wartawan di Alkitab? Lukas 24 Tulisan wartawan nomor kamu baca, sebagian 44. tidak. Ini Di apa mana ini? ada tertulis wartawan? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 4. Siapa nama wartawan? Lukas, wartawan Lukas. Siapa? Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Tapi lebih jelas daripada firman Allah, lebih benar. Nah, kalau jelas kenapa Anda tidak percaya? Saya percaya. Nah, kalau Anda percaya, di situ dia mengatakan Yesus harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di Amsal. Kenapa Anda tidak percaya? Sudah Tidak ada hubungannya wartawan. di situ tuh. Yesusnya yang merujuk ke sana, kenapa nggak ada hubungannya sih, tua bangka? Kisahnya itu dari lahir sampai dia tersalib sampai Saya tanya, usia 14 tahun Anda mencret tepung. apalagi firman Allah paling tidak lengkap. Usia 15 tahun Siapa Anda yang disalib mencret tidak terigu. tahu. Apa tujuan itu? Usia 16 tahun Anda mencret kelereng. Deh, udahlah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Apa? Katanya percaya kepada pewarta. Pewarta berkata Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Amsal. Kenapa Anda tidak lari ke Amsal? Masukmu apa? Cuma umur 12 tahun Yesus sudah mulai pergi ke bait Allah. Iya tahu aku. Umur 14 tahun Kenapa ngapain? kamu bilang umur 14 tahun kemana Yesus? Mau Ya kemana? Mana dalilnya usia 14 tahun mana? Dengar ya, di sini sudah ada Yesus itu. Umur 12 tahun sudah pergi. 14 tahun kemana Yesus? Biar saya baca, dengar ya. Umur 12 tahun dulu, umur 12 tahun. Kan Saya masih di tidak bawah mau dia. tahu. Dengar, 12 tahun juga dengar. saya tahu. Yang saya tanya yang Yesus tidak ada pada di umur. Bible. Dengar, kau baca dulu, aku baca dulu. Aku nggak mau ke kau. Yang 12 tahun itu saya tahu, 13 tahun pun saya tahu. Yang saya tanya ini yang usia 14 tahun, Iya, Tante. di sini umur 12 tahun sudah ada Yesus. Kenapa Umur kau 12 bacakan tahun yang dia 12 tahun? Yang Itu saya kan tanya mulai umur 14 tahun. Sampai 15 tahun, sampai 15 tahun ada dia di sini. Dengar. Oh ya, iya, Bapak. silakan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Ini Yesus masih 12 tahun dia udah di bait Allah dia. Tahu kamu? Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu.
Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia. Di antara kaum keluarga dan kenalan mereka, karena mereka tidak menemukan dia, kembali mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Menemukan di bait suci. Kenapa kau mencemas? Kenapa kau membuat aku cemas? Udah dibilang di bait Allah itu kan. Bait Allah itu bait suci. gereja, Kalau bait Allah itu berarti bait suci. Bait Allah itu seperti gereja. Meong. Tempat perkumpulan orang. Tempat pemakan makanan berhala. Kuil berhala itu yang kau maksud. Bait Allah udah dibilang Tempat kumpulnya orang-orang yang tidak bersunat. Tempat kumpulnya orang-orang pemakan babi itu kuil. Bukan bait suci. Orang tak bersunat di dalam kok bilang bait suci. Tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sampai terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Bait Allah ini gereja, perkumpulan nenekmu orang kiper. Dengar. Pandai-pandaian ke gereja. Tempat Dasar orang penyesat. udah dibilang Allah, Iblis bait tua. Allah itu tempat memuliakan Tuhan. Kau dengar. Itulah arti Udah jangan kau terlalu jauh kemana-mana. Mana usia 14 tahun mana? 15 tahun. Kan Mana coba? Nanya yang 15. Silakan. Dulu ini karena nggak mungkin orang 12 tahun. Makanya nggak usah kau 15. jual Baca dulu. sesuatu yang busuk. Baca dulu Baca aja. perjalanannya, baru ku baca yang 15. Ada di sini lengkap. Bertahu. Ya silakan. Ya, saya nggak kau ngomong-ngomong ini enak on. Baca yang apa yang isi Al-Quran. Ya, kenapanya ini kesurupan? Baca mana yang kutanya 14 tahun. Dengar dulu, belum siap. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang baru 3 hari. di tengah-tengah alim ulama. 13 sambil tahun. mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan. Baru 12 tahun, lewat 3 hari. Mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan Iya, baru 12 tahun lewat 3 hari. Itulah cerdasnya Yesus Kristus itu. Ngapain Heran kau semua promosi yang itu, Dan Tuyul? ketika Yang orang saya tuanya tanya 14 tahunnya dengar. mana? Ini kan tunggu, ku baca nanti 15 Ya, tahun. 12 tahun lewat 3 hari. Dan Lanjut. ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapa Apa? engkau berbuat demikian terhadap kami? Membuat ibu Kata cemas. mamanya, Bapakku mamanya Tuhan dan cemas. aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu Tetapi sekolah. mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ya, Dan 12 ia tetap 12 hidup hari, dalam apa, asuhan 12 tahun mereka. lewat 3 hari. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dia kasih oleh Allah dan manusia. Nah, Usia ini 13, dalam mana? tahun ke-15 ini Yesus ya, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Itu Pontius bukan Pilatus usianya menjadi Yesus yang wali 15 negeri tahun dunia. itu, Umurnya 15 tahun. Bukan masa pemerintahan Saudaranya itu. Raja Wilayah, itu Rena dan Terakhir. Alamak. Penipu. Pada waktu Hana dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah Itu firman masa Allah kepada pemerintahan. Yohanes. Dengar dulu, kepada Yohanes anak Zakaria di padang 14 gurun. tahunnya Maka hilang, teman-teman, datanglah langsung Yohanes 15 ke tahun. daerah Yordan. Dia Dan paksakan itu 15 tahun. Bertobatlah dan berilah Yang tidak diri tidak ada, sakit, 13 dan tahun Allah tak akan ada. mengampuni dosamu. 14 Seperti tahun tak ada. tertulis dalam kitab Langsung mereka nubuat beliau ini Yesaya. mengklaim usia 15 tahun, padahal itu Ada masa suara ke-15 tahun yang berseru-seru usia pemerintahan pada kepada saat itu. Gunung. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Udah. Luruskanlah jalan baginya. Penipu ini, Setiap penipu. lembah Ular tua. akan ditimbun dan setiap ular gunung tua, ular dan tua, bukit ular tua. Pusing aku dengarkan kau bicara dongeng itu. Yang saya tanya usia 13 tahun, 14 tahun mana?
umur 12 Yesus itu sudah Iya, lewat 3 mulai hari, oke. Setelahnya, jangan buta matamu. Gitu. Makanya jangan-jangan buta pada saat matamu. itu Yesus Tuhanmu ikut lebih- jambore. Lebih apa? Atau ikut musabak KMTQ. Yesus itu Tuhanmu ikut umur MTQ, berapa, tilawatil Quran. Umur berapa ke berapa? Tahu itulah dasar. makanya. Kutanya dulu kau. Isa sama Yesus apa bedanya di Islam? Hah? Kutanya dulu kau. Kalau Isa sama di Yesus, Islam apa? masuk Beda orangnya, akal. beda orangnya. Kalau Coba, di coba. tempatmu itu tidak masuk akal, kayak dongeng.